Dihina mertua dan disiram teh mendidih karena menegur gundik suamiku. Mereka pikir aku lemah tak berdaya. Kupastikan rupiah ini membuat mereka sujud mengemis ampun. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara ketukan hak sepatu stiletto low boutinku bergema di atas lantai marmer Italia yang dingin, menciptakan irama otoritas yang sudah sangat dikenal oleh 300 karyawan di gedung ini. Namaku Davina, dan pada usia 32 tahun, aku bukan sekadar istri, bukan sekadar pewaris, melainkan pemilik tunggal dari The Grand Wijaya Hotel Resorts, permata bintang 5 yang berdiri angkuh di jantung kota Jakarta. Bagi dunia luar, hotel ini adalah simbol keramahan, kemewahan, dan pelarian yang sempurna. Namun bagiku, setiap inci dari bangunan 20 lantai ini adalah neraca berjalan. Lampu gantung kristal Swarovski di lobi bukan sekadar hiasan. Itu adalah investasi aset tetap. Senyum ramah para resepsionis bukan keramahan tulus, melainkan Standard Operating Procedure, SOP, yang kususun dengan presisi militer. Aku adalah ratu di istana kaca ini, penguasa yang memastikan tingkat okupansi tidak pernah turun di bawah 80%, bahkan di musim sepi sekalipun. Orang bilang wanita sepertiku memiliki segalanya. Karir cemerlang, kecantikan yang terawat oleh dermatolog terbaik, dan kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Namun, seperti dinding hotel yang dilapisi wallpaper sutra untuk menutupi retakan beton di baliknya, hidupku pun demikian. Di balik citra wanita karir yang sempurna, aku menyembunyikan sebuah kegagalan investasi terbesar dalam hidupku, pernikahanku. Mataku menyapu area lobby lounge. Di sana, duduk di sofa beludru merah marun, adalah Ferry, suamiku. Ferry memegang jabatan sebagai direktur food beverage di hotel ini. Sebuah jabatan mentereng yang terdengar gagah di kartu nama, namun kosong dalam tanggung jawab. Di mata para tamu, Ferry adalah sosok pria idaman, tampan dengan setelan jas bespoke yang kubelikan di London, ramah, dan tampak menguasai pengetahuan tentang wine. Lihatlah dia sekarang, sedang tertawa renyah bersama beberapa ekspatriat, menggoyangkan gelas Chardonnay di tangannya seolah dia adalah pemilik tempat ini. Ferry adalah aksesori termahal yang pernah kubeli. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengelola kantin sekolah, apalagi departemen F&B hotel bintang 5. Namun, aku membiarkannya bermain peran. Aku membiarkannya merasa penting. Awalnya, karena cinta, emosi bodoh yang kini terasa asing bagiku. Sekarang, aku membiarkannya karena bagiku, dia hanyalah boneka pajangan di etalase toko. Selama dia terlihat bagus dan tidak merusak barang dagangan, aku membiarkannya ada di sana. Namun, belakangan ini, boneka itu mulai bertingkah. Dia mulai lupa bahwa jas yang ia pakai, mobil yang ia kendarai, bahkan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya, semuanya dibayar oleh dividen perusahaanku. Dia mulai berpikir bahwa dia adalah raja yang sesungguhnya. Lupa bahwa tahta itu hanya pinjaman. Aku melanjutkan langkahku menuju lift private yang akan membawaku ke lantai teratas, ke Presidential Suite. Itu adalah kamar terbaik di hotel ini, dengan tarif per malam setara gaji setahun buruh pabrik. Seharusnya, kamar itu kosong hari ini, disiapkan untuk inspeksi menjelang gala dinner besok malam. Namun, sistem keycard memberitahuku bahwa pintu itu telah diakses. Pintu suite terbuka, dan aroma durian yang menyengat langsung menusuk hidungku, bercampur dengan wangi parfum ruangan White Tea khas hotel. Di sofa ruang tamu yang menghadap jendela panoramik kota, duduklah Ibu Tati, ibu mertuaku. Wanita parubaya itu duduk dengan kaki diangkat ke atas meja kaca, meja impor yang harganya bisa membiayai renovasi rumah lamanya di kampung. Di hadapannya berserakan kulit durian dan piring-piring kotor bekas layanan room service. "Ah, Davina, kamu sudah datang?" Sapanya tanpa mengubah posisi kakinya. Mulutnya penuh, mengunyah daging buah yang seharusnya dilarang keras dibawa masuk ke dalam kamar hotel. Ibu Tati adalah definisi nyata dari parasit. Dulu, saat pertama kali aku mengenal Ferry, ibunya adalah wanita sederhana yang tampak santun. Namun, begitu ia menginjakan kaki di lantai marmer hotelku, topeng kesederhanaan itu runtuh, digantikan oleh keserakahan yang memuakkan. Ia memperlakukan The Grand Wijaya seolah-olah ini adalah rumah nenek moyangnya.
Ia membentak Hou sekeeping, memesan makanan termahal tanpa henti, dan mengeluh jika handuknya tidak cukup empuk. Ibu, bukankah sudah ada aturan dilarang membawa durian ke dalam kamar? Dendanya 5 juta rupiah untuk sterilisasi bau, kataku datar, sambil memberi sinyal pada asistenku untuk memanggil cleaning service. Ibu Tati mendengus, melempar biji durian ke piring dengan kasar. Denda? Sama siapa? Sama ibumu sendiri? Kamu ini, Davina, sama mertua hitung-hitungan terus. Hotel ini kan punya suamiku juga. Punya anakku. Jadi punya aku juga. Masa pemilik makan di kamarnya sendiri dilarang? Punya suamiku. Kalimat itu selalu menjadi mantra andalannya. Ibu Tati hidup dalam ilusi bahwa pernikahan berarti kepemilikan saham otomatis. Dia tidak tahu bahwa Ferry telah menandatangani perjanjian pranikah yang memisahkan harta dengan tembok setebal beton bendungan. Dia tidak tahu bahwa Ferry bahkan tidak memiliki hak atas 1 sendok teh pun di gedung ini. Ferry hanya karyawan, Bu. Dan Ibu adalah tamu komplimentari. Tamu yang tidak membayar. Koreksiku dingin. Wajah Ibu Tati memerah, campuran antara malu dan marah. Tapi sebelum dia sempat meledak, aku sudah berbalik. Aku tidak punya waktu untuk meladeni delusi orang tua yang mabuk kemewahan. Aku memiliki gala dinner untuk disiapkan. Acara besok malam adalah pertaruhan reputasi, dihadiri oleh investor asing dan menteri. Semuanya harus sempurna. Aku turun kembali ke Grand Ballroom. Di sana, persiapan sedang berlangsung. Di sudut ruangan, aku melihat Ferry sedang berbicara dengan seorang staf wanita. Itu Siska, salah satu guest relation officer, GRO, yang baru bekerja 6 bulan. Siska masih muda, 24 tahun. Wajahnya cantik dengan cara yang pasaran, jenis kecantikan yang bisa kau temukan di katalog belanja online murah. Seragamnya sedikit terlalu ketat di bagian pinggang, sebuah pelanggaran kode etik seragam yang entah kenapa luput dari teguran manajer HRD. Aku berhenti di balik pilar besar, mengamati mereka. Jarak mereka terlalu dekat. Bahasa tubuh Ferry condong ke arah Siska, sebuah gestur intim yang tidak pantas dilakukan atasan kepada bawahan di ruang terbuka. Ferry membisikkan sesuatu, dan Siska tertawa. Tawa yang dibuat-buat. Tawa seorang wanita yang tahu bahwa pria di depannya adalah tiket lotre menuju hidup enak. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. Aku bukan wanita bodoh yang buta karena cinta. Aku memiliki akses ke semua kamera CCTV di gedung ini. Aku memiliki lock akses kunci elektronik setiap kamar. Aku tahu Ferry sering menghilang ke lantai 14 pada jam kerja. Aku tahu Siska sering mendapat jadwal shift yang anehnya selalu sinkron dengan waktu luang Ferry. Di mataku, Siska bukan sekadar pelakor. Dia adalah hama. Hama yang mencoba menggerogoti pondasi kerajaanku. Dan Ferry? Dia adalah manajer bodoh yang membiarkan hama itu masuk karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka pikir The Ice Queen terlalu sibuk menghitung uang di menara gadingnya sampai tidak melihat tikus-tikus yang bermain di dapur. Aku melangkah keluar dari balik pilar, membuat kehadiranku diketahui. Siska langsung melompat mundur. Wajahnya pucat pasi, pura-pura sibuk merapikan taplak meja. Ferry tampak terkejut. Namun segera memasang topeng senyum profesionalnya yang palsu. Sayang, cek sound system sudah aman. Besok pasti lancar. Ujar Ferry dengan nada terlalu antusias. Aku menatapnya tajam. Lalu beralih menatap Siska dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan audit. Tatapan yang biasa kugunakan untuk menemukan debu mikroskopis di atas bingkai lukisan. Siska, panggilku. Suaraku pelan, namun membuat gadis itu gemetar. Ya, Bu Davina? Jawabnya gugup. Untuk acara besok malam, saya ingin kamu yang melayani meja VVIP. Meja keluarga saya. Khususnya melayani suami saya dan Ibu Tati. Pastikan gelas mereka tidak pernah kosong. Ferry tampak bingung. Siska tampak terkejut. Tapi Bu, biasanya VVIP dilayani senior banquet. Siska mencoba berkilah. Saya yang menentukan siapa melayani siapa di hotel ini. Lakukan tugasmu dengan baik, atau jangan datang sama sekali. Putusku. Aku melihat kilatan panik di mata Ferry. Bagus. Ketakutan adalah bumbu terbaik untuk hidangan yang akan kusajikan. Aku meninggalkan mereka berdua yang terpaku dalam kebingungan. Aku berjalan menuju kantor pribadiku,
Sebuah ruangan kedap suara dengan dinding kaca satu arah yang menghadap ke lobi. Aku duduk di kursi kulitku, menatap layar monitor CCTV. Di layar itu, aku melihat Ferry dan Siska berbisik-bisik tegang. Di layar lain, aku melihat Ibu Tati di suite sedang memarahi pelayan yang membersihkan kulit durian. Mereka semua menikmati fasilitas ini. Mereka semua merasa memiliki tempat ini. Aku membuka laci mejaku, mengambil sebuah map biru tebal bertuliskan, hasil audit internal forensik digital. Di dalamnya, terlampir bukti-bukti yang cukup untuk menghancurkan hidup mereka dalam satu ketukan palu hakim. Besok malam, The Grand Wijaya akan mengadakan pesta termegah tahun ini. Lampu kristal akan bersinar, champagne akan mengalir, dan musik klasik akan mengalun. Namun bagi Ferry, Ibu Tati, dan Siska, pesta besok bukanlah perayaan. Itu adalah upacara check-out permanen mereka. Nikmatilah malam terakhir kalian sebagai bangsawan, bisikku pada ruangan kosong yang dingin. Karena besok, tagihannya akan datang, dan kalian tidak akan sanggup membayarnya. Banyak wanita di posisiku akan menghabiskan malam dengan menangis di kamar mandi, menghabiskan sekotak tisu sambil bertanya-tanya, apa kurangku? Atau, kenapa dia tega? Drama picisan seperti itu mungkin laku keras di sinetron televisi swasta, tapi tidak di dunia nyata yang kuhuni. Di The Grand Wijaya, kami tidak membuang waktu untuk emosi yang tidak produktif. Kami melakukan audit. Pukul 2 dini hari. Gedung hotel ini telah memasuki mode hening, hanya dengungan halus dari mesin pendingin sentral yang terdengar. Aku masih duduk di kursi kerjaku, ditemani secangkir espresso ganda tanpa gula. Di hadapanku, terbentang layar monitor 4K berukuran 32 inci yang menampilkan data, bukan drama. Cinta mungkin bisa memanipulasi perasaan, kata-kata manis bisa menutupi kebusukan, tapi metadata tidak pernah berbohong. Aku membuka folder terenkripsi yang dikirimkan oleh kepala keamanan ITKU 1 jam yang lalu. Folder itu diberi nama sederhana, Anomali Operasional FNB. Nama yang sopan untuk sebuah berkas perselingkuhan dan pencurian. Langkah pertamaku adalah memeriksa log akses kunci elektronik, keycard access log. Sistem keamanan hotel kami mencatat setiap kali pintu dibuka, siapa yang membukanya, dan berapa lama pintu itu tetap terbuka. Mataku menyipit melihat pola yang terbentuk di layar. User ID, Ferry_Dirv, Master Key Level 3. Selasa, pukul 14 WIB akses ke kamar 1408. Durasi, 55 menit Kamis, pukul 15.30 WIB akses ke kamar 1408. Durasi, 45 menit Jumat, pukul 11 WIB akses ke kamar 1408. Durasi, 60 menit. Kamar 1408. Sebuah superior room di lantai 14 yang terletak di sudut, jauh dari lift utama dan pantauan lalu lalang tamu. Aku mengecek status kamar tersebut di Sistem Property Management System, PMS. Status kamar 1408, out of order, perbaikan AC. Aku tersenyum sinis. Klasik. Ferry menggunakan wewenangnya untuk memblokir kamar tersebut dengan alasan perbaikan fiktif, menjadikannya sarang gratis untuk petualangan seksualnya. Tidak ada pendapatan masuk dari kamar itu selama 3 bulan terakhir. Jika dihitung dengan average daily rate, ADR, hotel kami di angka 2 juta rupiah per malam, Ferry telah merugikan perusahaan sebesar 180 juta rupiah hanya dari hilangnya potensi pendapatan kamar. Itu baru kerugian pasif. Sekarang mari kita lihat biaya operasionalnya. Aku beralih ke laporan housekeeping. Di sana, para staf kebersihan yang rajin mencatat setiap detail kondisi kamar sebelum dibersihkan. Mereka adalah mata-mata terbaikku, meskipun mereka tidak menyadarinya. Pada tanggal-tanggal yang sama dengan akses Ferry, laporan housekeeping untuk kamar 1408 mencatat permintaan penggantian linen, spray, yang tidak wajar. Catatan HK, noda wine dan kosmetik di bed runner dan spray satin. Perlu spotting khusus atau discharge, buang. Catatan HK, ditemukan anting wanita di bawah nakas. Disimpan di lost found stuff. Aku membayangkan spray satin Italia seharga 5 juta rupiah per set itu dinodai oleh keringat dan kosmetik murahan Siska. Bagi Davina sang istri, ini menjijikan. Tapi bagi Davina sang pemilik hotel, ini adalah perusakan aset. Ferry tidak hanya mengkhianati pernikahannya, dia juga melakukan vandalisme terhadap inventaris properti.
Aku menggeser kursor ke laporan keuangan Departemen F&B. Ini adalah bagian yang paling menarik. Sebagai direktur, Ferry memiliki kartu kredit korporat dan akses ke petty cash, kas kecil, untuk keperluan entertainment klien. Daftar transaksinya sangat kreatif. Tagihan vendor, pembelian bunga segar untuk dekorasi VIP lobby, 15 juta rupiah. Aku mengecek kode vendornya. Itu bukan florist rekanan kami. Itu adalah kode transaksi untuk sebuah butik perhiasan di Plaza Indonesia. Kalung berlian, gelang emas, apapun itu, perusahaan yang membayarnya tagihan vendor, uniform maintenance dry cleaning, 5 juta rupiah. Detail invoice menunjukkan pencucian lingerie berenda dan gaun malam sutra. Siska tidak memakai lingerie sebagai seragam kerja, setahuku. Ferry. Kau benar-benar amatir. Kau pikir dengan menyamarkan deskripsi transaksi, audit forensik tidak akan bisa melacaknya? Kau lupa bahwa aku yang membangun sistem akuntansi hotel ini. Aku tahu setiap celah yang ada karena akulah yang menutupnya. Namun, bukti yang paling membuat darahku mendidih bukanlah tentang Ferry atau Siska. Bukti itu melibatkan Ibu Tati. Aku membuka rekaman CCTV tanggal 10 bulan lalu. Lokasi, The Lounge. Di layar, terlihat Ferry duduk bersama Ibu Tati dan Siska. Mereka bertiga. Tidak ada kecanggungan, tidak ada drama. Ibu Tati terlihat tertawa sambil menepuk tangan Siska dengan akrab. Kemudian, Ferry mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Ia memberikannya pada Ibu Tati. Ibunya membukanya dengan mata berbinar, sebuah bros emas besar yang norak. Bros itu dibeli dengan uang, pembelian bunga segar, yang tadi kulihat di laporan keuangan. Siska tersenyum manis, menuangkan teh untuk Ibu Tati. Ibu Tati menerima layanan itu selayaknya Ibu Suri yang merestui selir putranya. Gestur itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Ibu Tati tahu. Dia tahu anaknya berselingkuh. Dia tahu Siska adalah wanita simpanan. Dan dia tidak keberatan. Selama dia mendapatkan bagian dari jarahan itu. Selama dia mendapatkan bros emas, makan enak, dan perlakuan istimewa, dia akan menutup mata, atau bahkan mendukung, pengkhianatan anaknya terhadap menantunya sendiri. Ibu Tati mungkin menganggapku, menantu pelit, karena aku selalu membatasi aksesnya ke keuangan perusahaan. Baginya, Siska yang murah hati, dengan uang curian dariku, adalah calon menantu yang lebih baik. Betapa ironisnya. Parasit selalu lebih menyukai inang yang tidak sadar dirinya sedang dihisap, daripada inang yang memiliki sistem imun kuat sepertiku. Aku menutup semua window di layar komputerku. Aku tidak perlu melihat lebih banyak lagi. Data sudah terkumpul. Total kerugian material, sekitar 350 juta rupiah dalam 6 bulan. Total kerugian imaterial, tak terhingga. Aku memutar kursi menghadap jendela kaca, memandang gemerlap lampu Jakarta di bawah sana. Besok malam, di acara gala dinner, aku tidak akan melabrak mereka dengan air mata. Itu terlalu emosional dan tidak elegan. Aku tidak akan berteriak-teriak seperti istri yang histeris. Itu akan merusak citra hotelku. Aku akan menangani ini layaknya seorang CEO menangani unit bisnis yang merugi. Likuidasi total. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat kepada kepala keamanan, Pak Teguh, pria mantan militer yang loyalitasnya hanya pada yang menandatangani cek gajinya, yaitu aku. Pak Teguh, siapkan tim untuk protokol pengosongan aset besok malam, tepat setelah acara gala selesai. Target, Suite 1408 dan Suite 2001, kamar Ibu Tati. Ganti semua kunci akses tepat pukul 22. Pastikan tidak ada barang pribadi hotel yang terbawa keluar. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Siap laksanakan, Bu Davina. Balas Pak Teguh semenit kemudian. Aku meletakkan ponsel di meja. Ferry berpikir dia akan menjadi bintang tamu di gala dinner besok, memamerkan kesuksesan semuanya di depan para kolega. Siska berpikir dia akan naik status menjadi pendamping tidak resmi sang direktur. Dan Ibu Tati berpikir dia akan duduk di singgasana sambil memamerkan bros emas hasil curiannya. Biarkan mereka bermimpi indah malam ini. Biarkan mereka tidur nyenyak di atas spray satin yang nodanya telah mereka buat sendiri. Karena besok, saat mereka bangun dari mimpi itu, mereka akan menyadari bahwa spray satin itu telah ditarik, dan mereka harus tidur di atas aspal yang keras. Aku mematikan lampu ruangan. Kegelapan menyelimuti kantorku, namun pikiranku terang benderang. Neraca rugi laba sudah dihitung. Keputusan eksekutif sudah diambil.
Saatnya membuang aset busuk dari portofolioku. Pukul 7 malam. Grand Ballroom hotelku telah bertransformasi menjadi lautan kemewahan yang menyilaukan. Ribuan kristal dari chandelier raksasa di langit-langit memantulkan cahaya keemasan, menciptakan atmosfer magis yang dirancang khusus untuk membius indera para tamu. Aroma bunga lili segar, diimpor langsung dari Belanda pagi ini, bercampur dengan wangi parfum mahal para sosialita Jakarta yang mulai berdatangan. Aku berdiri di puncak tangga utama yang melengkung, mengenakan gaun malam sutra berwarna champagne rancangan desainer Paris. Gaun ini indah, membalut tubuhku dengan sempurna, namun harganya, 50 juta rupiah, bagiku hanyalah biaya operasional untuk menjaga citra. Di sampingku, Ferry berdiri tegak, mengenakan tuxedo hitam yang pas di badan. Dia tersenyum lebar, melambaikan tangan pada beberapa kolega bisnis yang bahkan tidak tahu nama belakangnya jika bukan karena kartu nama yang kuberikan. Malam yang sempurna, bukan, sayang? Bisik Ferry di telingaku, tangannya melingkar posesif di pinggangku. Semua orang melihat kita. Pasangan emas industri perhotelan. Aku menahan diri untuk tidak menepis tangannya yang berkeringat dingin. Nikmatilah, Ferry. Pemandangan dari puncak selalu indah sesaat sebelum kau terjatuh. Jawabku datar. Ferry tertawa, mengira aku sedang bercanda filosofis. Dia tidak tahu bahwa aku sedang membacakan vonis. Kami menuruni tangga, disambut oleh kilatan lampu kamera wartawan gaya hidup yang diundang khusus oleh tim Public Relations Hotel. Ferry membusungkan dadanya, menyerap perhatian itu seperti spons menyerap air kotor. Dia merasa penting. Dia merasa berkuasa. Di belakang kami, Ibu Tati berjalan dengan langkah yang dibuat-buat anggun, namun terlihat canggung. Dia mengenakan kebaya brokat berwarna merah menyala yang terlalu mencolok, penuh dengan payet berkilauan. Leher dan pergelangan tangannya dipenuhi emas, membuatnya terlihat seperti toko perhiasan berjalan. Dan di dadanya, tersemat bros emas besar berbentuk bunga matahari. Bros yang kubeli lewat tagihan, bunga segar, di laporan keuangan kemarin. Ibu cantik sekali malam ini. Sapa seorang istri investor properti yang berpapasan dengan kami. Ibu Tati tersenyum lebar, memamerkan gigi yang dihiasi lipstik merah yang sedikit menempel. Oh, tentu saja, Jeng. Menantu saya yang membelikan semuanya. Maklum, saya kan ibunya pemilik. Harus tampil representatif. Dong. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum sedingin es batu di dalam gelas koktail. Nikmatilah peranmu sebagai Ratu Ibu Suri malam ini, Bu. Karena besok, kau akan kembali menjadi rakyat jelata. Aku menggiring mereka menuju meja VIP yang terletak tepat di tengah ruangan, di depan panggung utama. Ini adalah centerpiece dari seluruh acara. Semua mata tertuju ke meja ini. Meja bundar yang ditata dengan perak murni dan porselen tulang terbaik. Kami duduk. Ferry di kananku, Ibu Tati di kiriku. Kursi-kursi lain diisi oleh dua investor utama dari Singapura dan seorang pejabat Kementerian Pariwisata. Posisi yang sangat strategis. Posisi yang memastikan bahwa apapun yang terjadi di meja ini akan disaksikan oleh orang-orang paling berpengaruh. Selamat datang, tuan-tuan, sapa Ferry dengan bahasa Inggris yang beraksen kaku, berusaha terdengar cerdas. Ia mulai membual tentang strategi bisnis F&B yang sebenarnya disusun oleh timku, bukan dia. Tiba saatnya penyajian makanan pembuka, appetizer. Sesuai instruksiku yang tak terbantahkan, seorang pelayan wanita melangkah mendekati meja kami dengan nampan perak di tangan. Itu Siska. Siska mengenakan seragam bankuet formal, rompi hitam, kemeja putih, dan dasi kupu-kupu. Rambutnya disanggul rapi, namun wajahnya pucat pasi. Tangannya sedikit gemetar saat ia meletakkan piring berisi foie gras di hadapan Ferry. Reaksi Ferry adalah sebuah mahakarya komedi tragis. Matanya membelalak sejenak, pupilnya melebar karena panik. Ia menatap Siska, lalu menatapku dengan cepat, mencari tanda-tanda apakah aku tahu. Aku tetap tenang, membuka serbet makanku dengan gerakan lambat dan elegan. Terima kasih, Mbak, kataku lembut pada Siska, tanpa menoleh. Tolong pastikan gelas suami saya selalu penuh. Dia suka gugup kalau bicara bisnis, jadi dia butuh banyak minum. Ferry tertawa sumbang. Ah, Davina bisa saja. Terima kasih, Mbak. Suaranya tercekat. Ia mengambil gelas air putih dan meneguknya dengan rakus. Ibu Tati, di sisi lain, menunjukkan watak aslinya. Dia menatap Siska dengan tatapan merendahkan, seolah dia tidak mengenal wanita yang kemarin diberinya teh hangat di lounge. Di depan umum, Ibu Tati harus menjaga citra bahwa dia tidak bergaul dengan pelayan. Heh, Mbak, tegur Ibu Tati dengan suara cukup keras, membuat pejabat di sebelah kami menoleh. Hati-hati naruh piringnya. Jangan sampai kena kebaya saya. Ini mahal. Loh, kamu nggak akan sanggup ganti kalau rusak.
Siska menunduk dalam-dalam. Maaf, Nyonya. Saya akan berhati-hati. Pelayan zaman sekarang, gerutu Ibu Tati sambil membetulkan letak bros curiannya. Kerjanya nggak becus. Untung ada saya yang mengawasi standar di sini. Ya kan, Dav? Aku menatap Ibu Tati. Ironinya begitu tebal hingga bisa diiris dengan pisau steak. Dia menghina wanita simpanan anaknya sendiri. Wanita yang dia lindungi di belakangku, hanya demi pencitraan sesaat di depan tamu penting. Ibu benar, jawabku tenang, sambil memotong foie gras di piringku. Kadang kita memang memelihara orang yang tidak kompeten di sekitar kita. Orang-orang yang cuma bisa merusak, tapi merasa berjasa. Ibu Tati mengangguk setuju, tidak menyadari bahwa kalimat itu tertuju padanya. Nah, itu kamu tahu. Makanya kamu harus lebih tegas sama karyawan, Davina. Ferry tampak semakin gelisah. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Kehadiran Siska di meja ini, melayaninya seperti bawahan rendahan di depan istrinya, merusak fantasi kekuasaan yang ia bangun. Ia tidak bisa menggoda Siska. Ia tidak bisa melindunginya. Ia hanya bisa duduk diam, takut salah bicara. Sayang, kamu kenapa? Kok keringatan? Tanyaku dengan nada perhatian palsu yang kental. Aku mengambil sapu tangan sutra dari tasku dan menyeka keringat di dahi Ferry. Sebuah gestur istri yang berbakti di mata para tamu, namun sebuah intimidasi fisik bagi Ferry. NGG nggak apa-apa. Ruangannya agak panas ya? Dalih Ferry. Oh ya? Padahal AC sudah diset di suhu terendah. Mungkin nuranimu yang kepanasan? Sindirku sambil tersenyum manis pada investor Singapura di depan kami. Investor itu tertawa, mengira itu lelucon suami istri. Ferry tersenyum kaku. Ia menatap Siska yang sedang menuangkan wine ke gelas Ibu Tati. Tangan Siska gemetar hebat, membuat beberapa tetes red wine tumpah sedikit ke taplak meja putih bersih. Astaga, pekik Ibu Tati. Kamu buta ya? Hampir kena tangan saya. Siska mundur ketakutan. Maaf, Bu. Maaf. Sudah, Bu. Jangan ribut, bisik Ferry tajam, mencoba meredam situasi. Kok jangan ribut? Dia ini ceroboh. Fer, pecat saja dia. Seru Ibu Tati, lupa bahwa Siska adalah kesayangannya. Aku meletakkan pisau dan garpuku dengan denting yang cukup keras untuk menghentikan percakapan di meja kami. Suasana hening seketika. Tidak perlu dipecat sekarang, Bu, kataku, suaraku dingin dan berwibawa. Mataku menatap tajam ke arah Siska, lalu beralih ke Ferry, dan terakhir mengunci tatapan pada Ibu Tati. Mungkin dia gugup. Mungkin dia merasa bersalah berada di meja ini. Lanjutku penuh arti. Kita semua punya rahasia yang membuat tangan kita gemetar. Bukan begitu, Ferry? Ferry membeku. Wajahnya memucat. Ibu Tati terdiam, mulai merasakan aura bahaya yang memancar dariku. Siska menunduk, nyaris menangis. Aku mengangkat gelasku. Mari bersulang. Untuk kejujuran. Dan untuk tamu-tamu tak diundang yang sebentar lagi akan kita usir. Aku meminum anggurku. Cairan merah itu terasa nikmat. Senikmat ketakutan yang kini mulai merayapi leher mereka bertiga. Panggung sudah siap. Para pemain sudah di posisinya. Ketegangan sudah ditarik hingga titik maksimal. Seperti karet gelang yang siap putus. Sebentar lagi, aku akan memberikan alasan bagi Ibu Tati untuk melepaskan topeng bangsawannya dan menunjukkan wajah aslinya. Preman pasar yang histeris. Dan saat itu terjadi, aku akan memastikan seluruh dunia melihatnya. Hidangan utama telah diangkat, digantikan oleh piring-piring kecil berisi dessert trio, mousse coklat, tart lemon, dan macaron emas. Di atas meja VVIP, selain gelas anggur, kini tersedia pula satu set teko porselen berisi teh Earl Grey panas. Permintaan khusus Ibu Tati yang sedari tadi mengeluh kedinginan, padahal suhu ruangan sudah standar internasional 21 derajat. Siska meletakkan teko itu tepat di hadapan Ibu Tati dengan tangan yang masih gemetar. Uap panas mengepul tipis dari moncong teko, satu-satunya hal yang hangat di meja yang atmosfernya telah membeku ini. Para investor di meja kami mulai merasakan ketidaknyamanan. Emertan, investor dari Singapura, mencoba mencairkan suasana. Jadi, Bu Davina, saya dengar Grand Wijaya akan ekspansi ke Bali tahun depan. Aku tersenyum, meletakkan serbet di pangkuan. Rencananya begitu, Emertan. Tapi seperti halnya berkebun, sebelum menanam benih baru, kita harus mencabut gulma yang mengganggu terlebih dahulu. Agar nutrisinya tidak dicuri. Ferry tersedak air minumnya. Batuknya terdengar keras dan menyedihkan. Ibu Tati, yang merasa diabaikan, mendengus keras. Dia mengambil cangkir tehnya, menyesapnya dengan bunyi seruput yang tidak sopan, lalu meletakkannya kembali dengan kasar. Gulma apa sih? Kamu ini bicara bisnis terus.
Pusing ibu dengarnya. Mending bahas liburan. Ferry janji mau ajak ibu ke Eropa bulan depan. Ya kan, Fer? Ferry menatapku dengan mata memohon, seolah meminta izin untuk bernapas. Iya, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Kenapa nanti? Potongku cepat. Mataku menatap lurus ke bros emas berbentuk bunga matahari di dada Ibu Tati. Bicara sekarang saja. Kebetulan anggarannya sudah tersedia. Bukan begitu, Ferry? Di pos anggaran, pembelian bunga segar? Wajah Ferry berubah pucat pasi, seputih taplak meja. Ibu Tati mengerutkan kening, tidak menangkap sarkasme itu. Bunga segar? Apa hubungannya sama Eropa? Aku condong sedikit ke depan, suaraku pelan namun tajam, hanya terdengar oleh lingkaran meja kami. Bros yang ibu pakai. Cantik sekali. Emas 24 karat, berat 15 gram. Harganya 15 juta rupiah. Dibeli hari Selasa lalu di Plaza Indonesia menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama biaya dekorasi lobi. Hening. Detik itu, waktu seolah berhenti. Emertan dan pejabat kementerian meletakkan sendok mereka perlahan. Siska mundur selangkah, napasnya tertahan. Ferry mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu nuduh ibu mencuri? Suara Ibu Tati mulai meninggi, getaran marah mulai terasa. Saya tidak menuduh, Bu. Saya membaca laporan audit. Jawabku tenang. Ibu memakai barang curian yang dibelikan oleh anak ibu menggunakan uang perusahaan saya. Di dunia bisnis, itu disebut penggelapan. Di dunia hukum, itu disebut pidana. Kurang ajar. Ibu Tati menggebrak meja. Piring-piring bergetar. Aku ini ibumu. Harta anakku harta ibunya juga. Kamu pelit sekali sama mertua sendiri. Cuma bros kecil saja dipermasalahkan di depan tamu. Bukan cuma bros, Bu. Lanjutku tanpa ampun. Kamar 1408. Servis gratisan. Durian di Presidential Suite. Dan wanita simpanan yang berdiri di belakang ibu sekarang. Aku menunjuk Siska dengan daguku. Siska memakai anting yang dibeli dengan uang laundry hotel. Kalian bertiga hidup seperti raja dan ratu dari uang yang saya kumpulkan tetes demi tetes. Dan malam ini, pesta gratisan itu berakhir. Ibu Tati berdiri. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Rasa malu karena ditegur di depan, orang penting, mengalahkan akal sehatnya. Egonya yang rapuh sebagai OKB tersentuh di titik paling vital. Dasar menantu durhaka. Kau pikir kau siapa? Kau cuma beruntung punya uang. Tanpa uangmu, kau bukan siapa-siapa. Kau istri yang tidak becus. Pantas Ferry cari wanita lain, teriak Ibu Tati. Suaranya menggema ke seluruh ballroom. Musik orkestra berhenti mendadak. Ribuan mata kini tertuju pada kami. Ferry berusaha menarik tangan ibunya. Bu, sudah Bu. Malu. Lepas. Ibu Tati menepis tangan Ferry. Matanya liar menatapku yang masih duduk tenang dengan ekspresi meremehkan. Kenapa, Bu? Marah karena kebenaran itu menyakitkan? Tanyaku, memberikan dorongan terakhir. Silakan teriak. Itu satu-satunya hal yang bisa ibu lakukan karena mulai besok, ibu tidak punya rumah untuk ditinggali. Itu adalah pemicunya. Mata Ibu Tati menangkap teko porselen berisi teh panas di hadapannya. Tanpa berpikir, didorong oleh amarah buta dan insting primitif untuk menyakiti, dia menyambar gagang teko itu. Mati kau. Gerakan itu terjadi dalam gerak lambat di mataku. Tangan keriputnya mengayun. Cairan coklat tua mengepul melayang di udara. Biur. Panas. Sensasi itu menghantam sisi kiri wajah, leher, dan bahu kiriku. Rasanya seperti disengat ribuan lebah api sekaligus. Gaun sutra champagne mahalku basah kuyup, menempel panas di kulit. Jeritan kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Emertan melompat dari kursinya. Siska menjerit histeris menutup mulutnya. Aku tidak menjerit. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menahan rasa sakit yang membakar, membiarkan air mata refleks keluar dari sudut mata, tapi aku tidak bersuara. Aku tetap duduk tegak. Cairan teh menetes dari rambutku ke pipi, lalu jatuh ke lantai marmer. Uap panas masih mengepul dari bahuku. Kulitku mulai memerah dengan cepat, melepuh di beberapa bagian. Suasana hening total. Mengerikan. Ibu Tati masih memegang teko kosong dengan napas memburu, dadanya naik turun. Sesaat, dia terlihat puas. Namun sedetik kemudian, saat dia melihat kerumunan tamu menatapnya dengan pandangan ngeri dan jijik, dia sadar apa yang baru saja dia lakukan. Dia baru saja menyerang pemilik hotel di acaranya sendiri, di depan saksi mata elit Jakarta. Aku perlahan berdiri.
Rasa sakit di kulitku luar biasa. Tapi adrenalin membuatku tetap fokus. Aku mengambil serbet, menepuk pelan bagian yang basah, hanya untuk menunjukkan betapa terkendalinya aku. Aku menatap Ibu Tati. Tatapanku bukan kemarahan, tapi kemenangan. Terima kasih, Bu, bisikku parau, cukup keras untuk didengar Ferry dan dia. Ibu baru saja memberikan saya bukti visum untuk pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Ancaman hukuman 5 tahun penjara. Wajah Ibu Tati berubah dari merah menjadi abu-abu ketakutan. Teko porselen jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping di lantai. Prang! Aku mengangkat tangan kanan, memberi isyarat 2 jari. Dalam hitungan detik, Pak Teguh dan 4 anggota keamanan berbadan tegap muncul dari bayang-bayang. Mereka tidak berlari panik, mereka bergerak taktis. Amankan pelaku, perintahku datar, sambil menunjuk Ibu Tati. 2 petugas langsung mencengkeram lengan Ibu Tati. Apa-apaan ini? Lepas. Aku mertuanya Davina. Aku ibunya Ferry. Jerit Ibu Tati saat diseret menjauh dari meja VVIP. Kakinya menendang-nendang udara, tapi tenaganya tidak sebanding dengan security terlatih. Ferry, tolong ibu. Ferry. Ferry berdiri mematung. Dia melihat ibunya diseret seperti perusuh mabuk, lalu melihatku yang berdiri dengan kulit melepuh. Dia tidak bergerak. Pengecut itu terlalu takut untuk membela ibunya, dan terlalu malu untuk menatapku. Aku menoleh ke arah Hemertan dan para tamu yang masih syok. Mohon maaf atas gangguan hiburan barusan, tuan-tuan, kataku dengan senyum tipis yang menyeringai kesakitan. Acara tetap berlanjut. Silakan nikmati hidangan penutup Anda. Baru setelah itu, tubuhku sedikit goyah. Asisten pribadiku dan manajer operasional berlari mendekat dengan wajah panik. Bu Davina, kita harus ke rumah sakit sekarang. Itu luka bakar, seru asistenku. Aku mengangguk lemah. Bawa aku ke IGD. Saat aku dipapah keluar ruangan melewati Ferry yang masih gemetar, aku berhenti sejenak di sampingnya. Bau teh Earl Grey yang menyengat di tubuhku bercampur dengan bau ketakutan Ferry. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya. Saat aku kembali dari rumah sakit, bisikku dingin, mengabaikan rasa perih yang menyayat kulit leherku, pastikan kau dan ibumu sudah tidak ada di gedung ini. Kunci aksesmu mati dalam 10 menit. Aku meninggalkan ballroom dengan kepala tegak. Di belakangku, bisik-bisik mulai terdengar riuh seperti lebah. Reputasi Ibu Tati hancur lebur malam ini. Dan besok, saat matahari terbit, aku akan memastikan hidup mereka juga ikut hancur. Luka bakar ini akan sembuh. Tapi jejak kriminal dan kemiskinan yang akan kuberikan pada mereka akan membekas selamanya. Cairan infus menetes perlahan, seirama dengan denyut nyeri yang menjalar dari leher hingga bahu kiriku. Aku berbaring di stretcher ambulans VIP milik rumah sakit rekanan hotel. Seorang paramedis sibuk mengoleskan gel pendingin di atas kulitku yang melepuh, wajahnya tampak cemas. Ibu Davina, kami akan suntikan analgesik dosis tinggi. Ibu mungkin akan merasa mengantuk, ujarnya sopan. Aku menahan tangannya. Tidak, jangan bius saya. Saya harus tetap sadar. Tapi, Bu, luka bakarnya derajat 2. Rasanya pasti sangat. Saya bilang tidak, potongku tegas, meski suaraku bergetar menahan sakit. Berikan saja obat oles dan perban. Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Para medis itu mundur, patuh pada otoritas yang kupancarkan bahkan dalam keadaan terbaring. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak mau tidur. Pertunjukan utama baru saja dimulai, dan aku memiliki kursi barisan depan terbaik. Sebuah tablet iPad Pro yang terhubung langsung ke jaringan CCTV keamanan hotel. Aku menggeser layar dengan tangan kananku yang masih sehat. Kamera 04, koridor lantai 20 depan Presidential Suite. Di layar beresolusi tinggi itu, aku melihat 2 sosok yang berlari tergesa-gesa keluar dari lift. Ferry dan Ibu Tati. Penampilan mereka berantakan. Ferry sudah melonggarkan dasi kupu-kupunya. Wajahnya banjir keringat. Ibu Tati, yang tadi begitu garang saat menyiramku, kini terlihat seperti ayam kehilangan induk. Dia berjalan terpincang-pincang, mungkin kakinya lecet karena sepatu hak tinggi yang tidak biasa dia pakai, atau mungkin karena dia baru saja diseret paksa keluar dari ballroom sebelum akhirnya dilepas di lobi untuk mengambil barang. Itu adalah belas kasihan terakhirku, membiarkan mereka mengemas barang. Tapi tentu saja, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Aku melihat Ferry merogoh saku celananya, mengeluarkan keycard masternya. Dia menempelkan kartu itu ke sensor pintu suite yang bernilai puluhan juta per malam itu. Indikator di pintu berkedip merah, panjang, dan nyaring. Aku bisa membayangkan bunyi BE penolakan itu. Ferry menempelkannya lagi. Merah lagi. Dia menggosok kartu itu ke jasnya. Panik,
lalu menempelkannya lagi. Masih merah. Kenapa nggak bisa? Coba lagi. Fer, dompet ibu di dalam. Aku bisa membaca gerak bibir Ibu Tati yang histeris dari layar. Ferry mulai menggedor pintu kayu mahoni itu. Buka. Ini rusak sistemnya. Buka. Teriaknya pada pintu yang bisu. Aku menekan tombol microphone di aplikasiku yang terhubung ke speaker koridor lantai 20. Fitur yang jarang diketahui orang, biasanya hanya dipakai untuk keadaan darurat kebakaran. Tapi ini memang keadaan darurat, pembersihan sampah. Ferry, suaraku bergema di koridor kosong itu, terdengar seperti suara Tuhan dari langit-langit. Ferry dan Ibu Tati melompat kaget, menoleh ke kiri dan kanan mencari sumber suara. Aksesmu sudah dicabut tepat pukul 22. Lanjutku dingin melalui tablet. Sesuai janjiku. 10 menit sudah habis. Davina. Davina, jangan gila kamu. Ferry berteriak ke arah kamera CCTV di sudut plafon. Wajahnya memenuhi layar tabletku, terdistorsi oleh lensa fisheye dan kepanikan. Barang-barang kami di dalam. Baju ibu, obat ibu, jam tanganku. Buka pintunya. Kau bukan tamu hotel ini lagi, Ferry. Kau adalah penyusup. Dan prosedur untuk penyusup sangat sederhana. Aku mematikan mikrofon. Di layar, lift barang di ujung koridor terbuka. Keluarlah Pak Teguh bersama 4 staf keamanan berseragam safari hitam. Mereka tidak membawa troli emas untuk koper. Mereka membawa benda yang jauh lebih tepat untuk situasi ini. Kantong plastik sampah hitam besar, trash bag. 3 kantong plastik yang menggembung penuh. Pak Teguh melemparkan kantong-kantong itu ke lantai, tepat di kaki Ibu Tati. Suara benda jatuh itu pasti berat. Selamat malam, Pak Ferry, Bu Tati. Pak Teguh berbicara, tenang namun tegas. Gestur tubuhnya siap tempur. Sesuai instruksi Ibu Owner, kami sudah melakukan packing darurat. Semua barang pribadi yang ada di dalam suite sudah kami masukkan ke sini. Ibu Tati membelalak. Dia berlutut, merobek salah satu kantong plastik itu. Isinya berhamburan keluar. Gaun malam, pakaian dalam, peralatan mandi, obat-obatan generik, semuanya dicampur aduk tanpa dilipat. Sepatu hak tingginya menindih kebaya mahalnya. Kurang ajar, jerit Ibu Tati. Ini baju mahal. Kenapa ditaruh di plastik sampah? Kalian pikir kami pemulung? Ini prosedur standar untuk tamu yang di blacklist, Bu, jawab Pak Teguh datar. Barang dianggap abandoned, ditelantarkan, dan harus segera dikeluarkan dari area steril. Ferry mencoba maju, mencengkeram kerah Pak Teguh. Saya direktur F&B di sini. Berani-beraninya kamu? Dengan gerakan kilat Aikido yang terlatih, Pak Teguh memelintir tangan Ferry ke punggung dan mendorongnya ke dinding. Wajah Ferry menghantam wallpaper sutra. Status Bapak sudah terminated, dipecat, per jam 21.45 tadi. Surat PHK sudah dikirim ke email Bapak. Bisik Pak Teguh. Sekarang Bapak adalah warga sipil yang membuat keributan di properti pribadi. Mau jalan sendiri ke lobi? Atau kami seret? Aku tersenyum puas melihat Ferry meringis kesakitan. Lengan yang dulu sering memelukku dengan palsu, kini ditekuk paksa oleh karyawanku sendiri. Kami jalan sendiri, rintih Ferry. Adegan selanjutnya adalah parade kehinaan. Ferry dan Ibu Tati berjalan gontai menuju lift tamu, masing-masing menyeret kantong sampah hitam besar yang berat. Ibu Tati menangis terseduh-seduh sambil memeluk kantong plastiknya. Sisa-sisa martabatnya telah lenyap. Aku mengganti kamera. Kamera 01, lobi utama. Pintu lift terbuka di lobi. Di sana, para tamu gala dinner sedang mulai bubar. Mobil-mobil mewah berjejer di valet. Sosialita, pejabat, dan kolega bisnis Ferry memenuhi area itu. Dan di sanalah mereka keluar. Mantan direktur F&B dan ibunya menyeret kantong sampah hitam di tengah kemewahan marmer dan lampu kristal. Semua mata tertuju pada mereka. Bisik-bisik yang tadi hanya seperti lebah, kini berubah menjadi ombak. Itu Pak Ferry kan? Suaminya Bu Davina? Ya ampun, bawa sampah? Diusir. Dengar-dengar ibunya menyiram air panas ke Davina tadi. Gila, memalukan sekali. Wajah Ferry merah padam, dia menunduk dalam-dalam, berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Tapi tidak ada tempat bersembunyi. Ibu Tati, yang tidak kuat menyeret kantongnya, menjatuhkannya di tengah lobi. Isinya, pakaian dalam berwarna mencolok, tercecer keluar sedikit dari sobekan plastik. Beberapa tamu tertawa kecil. Siska, yang entah bagaimana sudah menyelinap keluar lewat pintu samping, terlihat mengintip dari balik pilar luar, tapi dia tidak mendekat. Dia tahu kapal itu sudah karam. Pak Teguh menggiring mereka sampai ke pintu kaca depan. Silakan, Pak.
Dilarang masuk kembali ke area hotel. Jika terlihat di radius 100 meter, kami akan panggil polisi atas tuduhan menerobos, tegas Pak Teguh. Ferry dan Ibu Tati berdiri di trotoar aspal Jakarta yang panas dan berdebu. Di belakang mereka, pintu kaca otomatis Grand Wijaya tertutup rapat, memantulkan bayangan mereka yang menyedihkan. Cahaya lampu hotel yang hangat kini terasa jauh, terpisah oleh dinding kaca yang tak tertembus. Taksi? Ferry meraba sakunya. Ponselnya ada, tapi dompetnya tertinggal di laci meja kantor yang kini terkunci. Dia tidak punya uang tunai. Kartu kredit di ponselnya pasti sudah kublokir. Mereka terdampar. Aku mematikan layar tablet. Rasa sakit di bahuku kembali menyengat. Tapi kali ini terasa lebih manis. Ambulans mulai melaju membelah kemacetan menuju rumah sakit. Bu Davina? Tanya para medis itu lagi. Melihatku tersenyum sendiri. Ibu baik-baik saja. Saya sangat baik, Sus. Jawabku, membiarkan air mata kesakitan menetes satu kali. Tolong hubungi pengacara saya. Suruh dia datang ke IGD. Saya ingin tagihan ambulans dan biaya medis ini dicetak rangkap 2. Untuk asuransi, Bu? Bukan, jawabku. Untuk souvenir perpisahan suami saya. Aku memejamkan mata. Babak fisik sudah selesai. Mereka sudah keluar dari bentengku. Sekarang, saatnya masuk ke tahap yang lebih mematikan. Pembekuan finansial total. Malam ini mereka tidur di jalan. Besok mereka akan bangun dengan utang yang mencekik. Selamat menikmati malam pertamamu sebagai gelandangan, Mas Ferry. Semoga aspal Jakarta cukup empuk untuk punggung manjamu. Ruang rawat inap VIP di Rumah Sakit Medistra ini lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada fasilitas medis. Dindingnya dilapisi panel kayu oak yang hangat, ada sofa kulit untuk tamu, dan Smart TV 60 inci yang menggantung di dinding. Satu-satunya hal yang membedakannya adalah aroma antiseptik yang samar dan tiang infus di sebelah tempat tidurku. Seorang dokter spesialis bedah plastik, Dr. Adrian, baru saja selesai membalut leher dan bahu kiriku dengan perban steril. Luka bakarnya cukup dalam di area klavikula, Bu Davina. Jelas Dr. Adrian sambil mencatat di rekam medis digitalnya. Tapi untungnya ibu cepat mendapat penanganan pendinginan. Kami sudah berikan salep antibiotik silver sulfadiazine terbaik. Bekasnya mungkin ada sedikit, tapi bisa kita hilangkan dengan laser setelah jaringan kulit pulih total. Berapa lama pemulihannya, Dok? Tanyaku. 2 minggu untuk kering total. Selama itu, hindari gesekan dan paparan panas. Aku mengangguk. Terima kasih, Dok. Masukkan semua biayanya ke tagihan pribadi saya. Jangan pakai asuransi. Dokter itu tampak bingung sejenak. Biasanya pasien kaya selalu ingin klaim asuransi, tapi dia tidak bertanya. Dia tidak tahu bahwa tagihan ini akan menjadi bukti kerugian material di pengadilan nanti. Setiap rupiah yang kukeluarkan malam ini adalah paku tambahan untuk peti mati keuangan Ferry dan ibunya. Setelah dokter keluar, kamar kembali sunyi. Aku sendirian. Rasa perih di kulitku sudah mereda berkat painkiller dosis tinggi, digantikan oleh rasa kebas yang melayang. Namun, pikiranku tetap tajam. Aku meraih ponselku di meja nakas. Ada 15 panggilan tak terjawab dari Ferry, dan 30 pesan WhatsApp yang isinya bervariasi dari permohonan maaf, makian, hingga ancaman bunuh diri yang klise. Aku mengabaikan semuanya. Yang kucari bukan pesan teks, melainkan notifikasi aplikasi perbankan. Di era digital ini, uang meninggalkan jejak. Dan karena semua kartu kredit suplemen Ferry terhubung ke rekening utamaku, aku bisa melacak pergerakan mereka secara real-time melalui notifikasi transaksi gagal. Aku membuka riwayat notifikasi. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Inilah hiburan malamku. Pukul 22.30 WIB, transaksi ditolak, Bluebird Taxi, via app. Nominal, Rp15.000. Lokasi, lobi Grand Wijaya. Analisisku, mereka mencoba memesan taksi online. Ferry pasti menggunakan aplikasi di ponselnya yang terhubung ke kartu kredit. Tapi kartu itu sudah kumatikan aksesnya tepat saat aku masuk ambulans tadi. Bayangkan kepanikan Ferry saat aplikasi menolak pemesanan berulang kali. Supir taksi yang sudah menunggu pasti mengomel dan pergi. Mereka terdampar. Pukul 22.45 WIB, transaksi ditolak, The Kempinski Hotel. Nominal, Rp4.500.000. Lokasi, Bundaran Hai. Analisisku, bodoh. Ferry benar-benar bodoh. Dia pikir dia bisa berjalan kaki atau naik bajai ke hotel tetangga dan check-in di kamar mewah seperti biasa? Dia lupa bahwa aku adalah ketua Asosiasi Hotelier Jakarta. Begitu insiden penyiraman itu terjadi, sekretarisku sudah menyebarkan red notice ke seluruh grup WhatsApp YM Hotel Bintang 5 di kota ini. Waspada, Ferry dan Tati. Masuk daftar hitam karena penyerangan fisik terhadap pemilik hotel dan gagal bayar. Aku bisa membayangkan adegannya. Ferry berdiri di meja resepsionis Kempinski yang megah, menyeret kantong sampah hitamnya, mencoba terlihat berwibawa. Resepsionis akan memandang mereka dengan tatapan sopan namun dingin, lalu berkata, "Mohon maaf, Bapak, sistem kami menolak reservasi Anda. Dan kartu kredit Bapak declined. Ditolak di Hotel Bintang 5.
Diusir seperti pengemis. Pukul 23.15 WIB, transaksi ditolak, ATM bersama, minimarket. Nominal, tarik tunai 1 juta rupiah. Lokasi, Jalan Kebon Kacang. Analisisku, mereka mulai putus asa. Mereka turun kelas. Ferry mencoba menarik uang tunai dari kartu debitnya. Sayang sekali, kartu debit Ferry adalah rekening joint account yang saldo utamanya sudah kupindahkan ke deposito berjangka milikku sendiri sore tadi. Saldo yang tersisa di sana, 0 rupiah. Mereka berdiri di depan mesin ATM di sebuah minimarket sempit, diterangi lampu neon yang berdengung. Ibu Tati pasti sedang menangis kepanasan di luar, digigit nyamuk, memeluk kantong sampahnya yang berisi gaun malam tak berguna. Pukul 23.45 WIB, tidak ada notifikasi. Seng, apakah mereka menyerah? Atau mereka menemukan malaikat penolong? Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Pak Teguh. Sebuah foto. Itu foto candid yang diambil dari jarak jauh, buram dan gelap, tapi cukup jelas bagiku. Di foto itu, terlihat 2 sosok duduk di trotoar beton di depan sebuah ruko yang tutup di daerah Tanah Abang. Ferry duduk memeluk lutut. Kepalanya tertunduk. Jas mahalnya sudah dilepas. Dijadikan alas duduk Ibu Tati. Ibunya bersandar di rolling door besi toko, tertidur atau pingsan karena kelelahan. Di sekeliling mereka bukan pelayan yang menuangkan wine, melainkan tukang nasi goreng tek-tek yang sedang lewat. Dan Siska? Tidak ada tanda-tanda Siska di foto itu. Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat perban di leherku sedikit tertarik nyeri. Tentu saja. Hama seperti Siska memiliki insting bertahan hidup yang kuat. Begitu inangnya mati, dia akan lompat mencari inang baru. Siska tidak akan mau tidur di trotoar demi cinta sejati. Dia pasti sudah kabur sejak di lobi hotel. Mungkin menumpang taksi dengan uang tunai hasil menjual jam tangan Ferry yang entah kapan dia curi. Ferry sekarang sendirian. Mengurus ibunya yang tua, manja, dan kriminal, tanpa uang sepeser pun. Inilah Hotel Bintang 0. Fasilitasnya, AC alami, angin malam Jakarta yang penuh polusi, kasur paving blok ortopedi, sangat keras, dan layanan kamar berupa suara klakson Metro Mini. Aku meletakkan ponselku di dada. Rasa puas ini jauh lebih menyembuhkan daripada obat apapun. Selama 5 tahun pernikahan kami, Ferry dan Ibu Tati selalu mengeluh. Kasurnya kurang empuk, Daf. Makanannya kurang asin, Daf. Liburannya kurang jauh, Daf. Malam ini, aku mengabulkan keinginan mereka. Aku membebaskan mereka dari segala kekurangan fasilitas hotelku. Sekarang mereka bebas mencari standar kenyamanan mereka sendiri di jalanan. Pintu kamar rawatku diketuk pelan. Masuklah Bapak Anwar, pengacara pribadiku. Dia datang dengan setelan jas rapi meski ini sudah tengah malam, membawa tas kulit berisi dokumen. Maaf mengganggu istirahat ibu. Sapa Pak Anwar sopan? Tidak apa-apa, Pak Anwar. Saya memang menunggu Bapak. Bagaimana? Pak Anwar duduk di kursi sebelah ranjang, membuka mapnya. Laporan polisi, LP, atas nama Ibu Tati sudah kami buat barusan di Polres Jakarta Selatan. Pasal 351 KUHP ayat 2, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Bukti visum dari dokter tadi sudah dilampirkan. Polisi akan melakukan penjemputan paksa besok pagi karena alamat domisili mereka di KTP masih alamat rumah ibu. Bagus. Pastikan polisi menjemput mereka di jalanan, bukan di rumah saya, kataku. Kami juga sudah menyiapkan surat gugatan cerai untuk Pak Ferry, sekaligus gugatan perdatawan prestasi dan penggelapan dana jabatan. Total kerugian yang kita tuntut sekitar 5 miliar rupiah, termasuk kerugian imaterial dan kerusakan citra hotel. 5 miliar. Ferry butuh 50 kali reinkarnasi menjadi buruh pabrik untuk melunasi itu. Satu lagi, Bu, tambah Pak Anwar ragu-ragu. Pak Ferry tadi sempat menelepon kantor saya. Meminjam ponsel satpam ruko, sepertinya. Dia memohon agar ibu membuka blokir kartunya. Dia bilang Ibu Tati butuh obat hipertensi. Aku menatap langit-langit kamar yang putih bersih. Obat hipertensi. Dulu, setiap kali Ibu Tati pusing sedikit saja, Ferry akan menyuruh supir mengantarnya ke spesialis terbaik. Aku yang bayar. Pak Anwar, jawabku pelan. Apakah di depan ruko tempat mereka tidur ada apotek rakyat? Ada, Bu. Biasanya ada. Harga obat hipertensi generik di sana cuma Rp5.000 per strip. Kalau Ferry benar-benar anak yang berbakti, dia bisa menjual jas mahalnya atau sepatu pantofelnya ke tukang loa untuk beli obat itu. Dia tidak butuh kartu kredit platinum untuk beli obat generik. Pak Anwar mengangguk, mengerti arahanku. Baik, Bu. Tidak ada pembukaan blokir. Biarkan dia belajar menjadi laki-laki, Pak. Laki-laki yang menyelesaikan masalah dengan tangannya sendiri, bukan dengan tangan istrinya. Pak Anwar pamit undur diri. Aku kembali sendirian. Mataku mulai terasa berat. Efek obat bius mulai bekerja. Sebelum kesadaranku hilang, aku membayangkan Ferry sedang menawar harga air mineral di pinggir jalan, sementara aku akan tidur nyenyak di ruangan yang dingin dan steril ini. Besok pagi, aku tidak akan bangun sebagai istri yang teraniaya. Aku akan bangun sebagai kreditur yang menagih utang.
dan tagihannya akan jatuh tempo tepat saat matahari terbit. Selamat malam, dunia. Keadilan terasa sangat nyaman malam ini. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai otomatis kamar VVIP Rumah Sakit Medistra, membuyarkan tidur ayamku. Aku terbangun bukan karena alarm ponsel, melainkan karena rasa nyeri yang berdenyut konstan di bahu kiri. Kulitku terasa kaku, ditarik oleh perban tebal yang membalut luka bakar derajat 2 ini. Namun, rasa sakit fisik itu segera teralihkan ketika seorang perawat masuk membawa nampan sarapan dan, yang lebih penting, sebuah map kulit berisi rincian tagihan sementara. Selamat pagi, Bu Davina. Ini update biaya perawatan semalam sesuai permintaan Ibu, kata perawat itu sopan. Aku mengabaikan bubur ayam hambar di nampan itu dan langsung membuka map tersebut. Mataku memindai deretan angka dengan kepuasan seorang auditor yang menemukan selisih kas. Rincian biaya medis kerugian. Emergency Response Trauma Care, Rp 12.500.000 VVIP Suite, deposit 3 malam Rp 18.000.000 konsultasi spesialis bedah plastik, Rp 5.000.000 tindakan pembersihan luka atau perban, Rp 7.500.000 obat-obatan, painkillers, antibiotik 43 juta rupiah. Total biaya medis sementara, 46 juta rupiah. Tapi aku belum selesai. Aku mengambil pulpen dari tas kerjaku di meja samping, lalu menuliskan tambahan angka di bawah kertas tagihan itu dengan tulisan tangan yang tegas. Kerusakan properti pribadi, gaun sutra Elie Saap Rp 55.000.000 kerugian imaterial, pembatalan meeting trauma 1 miliar rupiah, 1 miliar rupiah. Kertas ini bukan lagi sekadar struk tagihan. Ini adalah amunisi. Dalam hukum perdata, setiap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum orang lain wajib diganti oleh pelaku. Ibu Tati, dengan satu ayunan teko teh panasnya, telah menciptakan utang yang tidak akan sanggup ia bayar seumur hidupnya. Aku meraih ponselku. Notifikasi meledak. Video insiden tadi malam sudah viral. Seseorang, mungkin tamu undangan atau bahkan staf banquet, telah merekam momen penyiraman itu dan mengunggahnya ke akun gosip anonim. Headline, Mertua Durhaka. Bos hotel mewah disiram air panas saat gala dinner. Kolom komentar dipenuhi oleh netizen yang marah. Gila tuh nenek-nenek, udah tua bukannya tobat malah main fisik. Itu Davina Wijaya kan? Yang punya hotel? Wah, kelar hidup lu, Nek. Lawan orang kaya. Suaminya ngapain aja? Cuma bengong? Cowok mau kondo pasti. Hukuman sosial sudah berjalan otomatis tanpa perlu kusentuh. Reputasi Ibu Tati sebagai sosialita wannabe sudah hancur lebur. Sekarang, giliran hukuman negara. Ponselku berdering. Video call dari Pak Anwar, pengacaraku. Aku menekan tombol hijau. Wajah Pak Anwar muncul di layar. Latar belakangnya bukan kantor, melainkan sebuah jalanan ruko yang ramai dan silau oleh matahari pagi. Suara bising klakson dan kerumunan orang terdengar jelas. Selamat pagi, Bu Davina. Kami sudah di lokasi. Tim Reskrim Polres Jakarta Selatan sudah bersama saya. Lapor Pak Anwar. Perlihatkan pada saya. Perintahku. Pak Anwar memutar kamera ponselnya. Pemandangan di layar membuatku tersenyum miris. Di depan sebuah ruko yang rolling door-nya masih tertutup, duduklah dua sosok yang menyedihkan. Ferry duduk di lantai beton, bersandar pada pilar ruko. Kemeja putih mahalnya sudah kusut, kancing atasnya terbuka, dan ada noda debu hitam di celananya. Wajahnya berminyak, matanya merah bengkak, jelas tidak tidur semalaman. Di sebelahnya, Ibu Tati tertidur dalam posisi duduk memeluk lutut. Sanggul rambutnya sudah lepas, rambut putihnya berantakan tertiup angin. Kebaya merah payet yang semalam terlihat mewah, kini tampak norak dan kotor di tengah debu jalanan Tanah Abang. Mereka terlihat seperti gelandangan yang baru saja diusir dari pesta kostum. Dua petugas polisi berseragam lengkap dan satu petugas berpakaian preman mendekati mereka. Saudari Tati Sugiyarti, panggil petugas polisi dengan tegas. Ibu Tati tersentak bangun. Dia linglung sejenak, menatap polisi dengan mata kabur. Hah? Siapa? Ferry. Ada apa ini? Ferry langsung berdiri, panik. Pak polisi? Ada apa, Pak? Kami dari Polres Jakarta Selatan. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Saudari Tati Sugiyarti atas laporan penganiayaan berat pasal 351 KUHP yang dilaporkan oleh Ibu Davina Wijaya. Ini suratnya. Polisi itu menyodorkan kertas merah muda. Mata Ibu Tati membelalak. Kesadarannya pulih seketika. Penangkapan? Penjara? Tidak. Saya tidak salah. Menantu saya yang kurang ajar. Dia yang memancing emosi saya. Ibu bisa jelaskan nanti di BAP, berita acara pemeriksaan. Sekarang ibu harus ikut kami ke kantor polisi, ujar petugas itu sambil mengeluarkan borgol. Jangan, Ferry. Tolong ibu. Jangan biarkan mereka bawa ibu. Ibu Tati menjerit histeris. Dia meronta saat polisi memegang lengannya. Suaranya melengking, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Tukang ojek, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki mulai berkerumun, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ferry mencoba menghalangi polisi. Pak,
Tunggu dulu. Kita bisa bicarakan ini kekeluargaan. Istri saya pasti salah paham. Jangan borgol ibu saya. Pak Anwar melangkah maju, mendekatkan ponselnya ke wajah Ferry sehingga Ferry bisa melihat wajahku di layar. Tidak ada salah paham, Ferry. Suaraku keluar dari speaker ponsel, memotong kekacauan itu. Ferry menatap layar, melihat wajahku yang diperban di ranjang rumah sakit. Davina, sayang, seru Ferry putus asa, mendekatkan wajahnya ke kamera. Tolong hentikan ini. Cabut laporannya. Ibu cuma hilaf. Lihat kondisi kami, Dav. Kami tidur di jalanan. Kami sudah cukup menderita. Aku menatap mata suamiku, mantan suamiku, lewat piksel layar. Hilaf? Hilaf itu kalau tidak sengaja menjatuhkan gelas. Ferry, menyiram air mendidih ke wajah orang lain itu kriminal. Jawabku dingin. Dan mengenai penderitaanmu, kau belum melihat apa-apa. Ibu Tati, panggilku pada wanita tua yang sedang meronta di pegangan polisi. Ibu Tati menoleh ke arah ponsel, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kusam. Davina, kamu iblis. Kamu anak durhaka. Simpan tenagamu untuk pengadilan, Bu. Kau akan butuh stamina di penjara. Kasurnya tipis, dan tidak ada durian di sana. Polisi akhirnya memborgol tangan Ibu Tati. Suara klik logam itu terdengar begitu merdu, bahkan lewat video call. Ibu Tati melolong panjang saat digiring masuk ke mobil patroli, sebuah suara kekalahan total. Ferry hendak mengejar ibunya, tapi Pak Anwar menahan dadanya dengan sebuah map tebal berwarna biru. Tunggu, Pak Ferry. Anda tidak ikut di mobil polisi. Anda punya urusan sendiri, kata Pak Anwar. Ferry menatap map itu dengan bingung. Apa ini? Ini adalah surat gugatan cerai dan surat tuntutan perdata atas dugaan penggelapan dana jabatan, embezzlement, senilai 5 miliar rupiah. Mulai hari ini, semua aset pribadi Anda yang terdaftar, termasuk mobil yang Anda kredit dan rekening pribadi Anda, resmi dibekukan oleh pengadilan sampai proses hukum selesai. Pak Anwar menepuk bahu Ferry dengan map itu, lalu memaksanya menerima berkas tersebut. Selamat menikmati hari Anda, Pak Ferry. Anda harus cari pengacara. Tapi saran saya, jangan cari yang mahal. Anda sudah tidak mampu bayar. Di layar, aku melihat Ferry berdiri mematung di trotoar. Di kirinya, mobil polisi membawa ibunya pergi dengan sirine menyala. Di tangannya, surat kehancuran masa depannya. Di sekelilingnya, kerumunan orang asing yang menatapnya dengan jijik. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Ferry menatap kamera ponsel Pak Anwar untuk terakhir kalinya. Tatapannya kosong, jiwanya remuk. Sudah cukup, Pak Anwar. Matikan perintahku. Sambungan terputus. Layar ponselku kembali gelap. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat terangkat dari dadaku, meski bahuku masih sakit. Satu babak selesai. Ibu Tati sudah diamankan di sel tahanan, tempat di mana dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun secara fisik. Ferry sudah lumpuh secara finansial dan mental. Sekarang, aku bisa fokus pada pemulihanku. Aku menekan tombol panggil perawat. Sus, kataku saat perawat masuk. Tolong siapkan sarapan yang baru. Bubur ini sudah dingin. Saya ingin croissant dan kopi. Saya lapar sekali. Ya, aku lapar. Lapar akan kemenangan, dan lapar akan masa depan baru yang bersih dari parasit. Pagi ini cerah sekali di Jakarta. 3 hari pasca insiden penyiraman air panas, aku sudah kembali bekerja. Bukan dari kantor di The Grand Wijaya, melainkan dari home office di apartemen penthouseku yang menghadap Bundaran Hai. Dokter bersikeras aku harus istirahat total. Tapi bagi seorang CEO, istirahat adalah kerugian. Aku bisa memimpin rapat direksi lewat Zoom dengan kamera dimatikan, menyembunyikan perban di leherku yang masih basah oleh salep antibiotik. Luka fisikku mulai mengering, tapi luka finansial Ferry baru saja mulai bernanah. Pagi ini, agendaku bukanlah meninjau okupansi hotel, melainkan manajemen reputasi. Atau lebih tepatnya, penghancuran reputasi pihak lawan. Aku duduk di kursi ergonomis Herman Millerku, mengetik sebuah surel yang sangat penting. Penerimanya bukan sembarang orang. Ini adalah mailing list tertutup yang berisi para general manager, IM, dan direktur HRD dari 50 hotel bintang 4 dan 5 di seluruh Indonesia, serta Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Subjek, Notice of Professional Misconduct Fraudler Ferry Irawan. Isi surel itu singkat, padat, dan mematikan. Kepada kolega yang terhormat. Bersama surel ini, manajemen The Grand Wijaya Hotel Resorts menginformasikan pemberhentian tidak hormat, termination with cause, atas nama Ferry Irawan, mantan Direktur FNB, efektif segera. Alasan pemberhentian meliputi pelanggaran berat kode etik, gross misconduct, dugaan penggelapan dana operasional, financial fraud, yang kini sedang dalam proses hukum pidana dan perdata, tindakan kekerasan fisik terhadap pemilik perusahaan di area properti. Kami menyarankan agar rekan-rekan melakukan background check yang ketat sebelum mempertimbangkan individu ini dalam kapasitas profesional apapun. Lampiran, salinan laporan polisi hasil audit internal. Salam, Davina Wijaya. Aku menekan tombol kirim.
Dalam hitungan detik, surel itu mendarat di inbox para pengambil keputusan di industri perhotelan. Di dunia hospitality, kepercayaan adalah mata uang utama. Dengan satu surel ini, aku telah menjadikan Ferry seorang persona non grata. Tidak akan ada hotel, restoran, catering, atau bahkan event organizer yang berani mempekerjakannya. Namanya sekarang beracun. Jika dia melamar kerja sebagai tukang cuci piring sekalipun, HRD akan melihat namanya di blacklist dan langsung membuang lamarannya ke tempat sampah. Ferry bukan hanya pengangguran. Dia adalah pengangguran yang tidak bisa dipekerjakan, unemployable. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Reno, sahabat lama Ferry yang juga pemilik klub malam di Kemang. Dulu, Ferry sering mentraktir Reno minum-minum mahal menggunakan kartu kreditku. Dav, sorry ganggu. Si Ferry barusan nelpon gue. Nangis-nangis minta pinjam duit 10 juta. Katanya buat sewa kosan sama makan. Dia bilang rekeningnya dibekukan lu ya? Gila, parah banget ceritanya. Aku tersenyum miring. Ferry mulai menelepon teman-temannya. Dia lupa bahwa teman-teman pesta hanya loyal pada dompet, bukan pada orangnya. Aku membalas pesan Reno. Ya, Ren. Dia menggelapkan uang perusahaan 5 miliar. Sekarang lagi proses hukum. Hati-hati kalau mau bantu. Jangan sampai lu dianggap penada aset curian atau terlibat pencucian uang. 3 detik kemudian, Reno membalas, anjir, 5 miliar. Oke thanks infonya Dav. Gue blokir nomornya sekarang. Gila, gue gak mau ikut-ikutan. Satu persatu, pintu tertutup di depan muka Ferry. Aku membayangkan Ferry saat ini. Dia pasti sedang duduk di peran toko atau warnet murah. Dengan kemeja yang sudah 3 hari tidak diganti, menelepon satu persatu kontak di ponselnya. Halo, bro? Ini Ferry, iya. Ada masalah dikit sama Davina, bisa pinjam dikit gak? Bro? Halo? Dia akan mendapati kenyataan pahit bahwa status sosialnya selama ini hanyalah pinjaman dariku. Tanpa nama, Wijaya, di belakangnya. Ferry hanyalah pria parubaya tanpa skill yang menyedihkan. Siang harinya, Pak Teguh, kepala keamananku, mengirimkan laporan terbaru dari tim lapangan yang mengawasi pergerakan Ferry dari jauh. Aku tidak mau Ferry mendekati apartemen atau kantorku, jadi pengawasan jarak jauh adalah protokol wajib. Laporan pengawasan target, Ferry Irawan. Lokasi terkini, Pegadaian pinggir jalan, area Jatinegara aktivitas. Mencoba menggadaikan satu-satunya aset tersisa, jam tangan Rolex Submariner, hadiah ulang tahun lalu. Aku membaca laporan itu sambil menyesap teh hijau hangat. Jam tangan itu. Aku ingat membelinya seharga 200 juta rupiah. Itu adalah satu-satunya barang mewah yang mungkin masih menempel di pergelangan tangannya saat diusir. Itu adalah sekoci terakhirnya. Namun, laporan Pak Teguh berlanjut dengan detail yang mengejutkan. Insiden, target terlihat berdebat hebat dengan petugas penaksir Pegadaian. Petugas menolak barang. Target terlihat histeris, membanting tasnya ke lantai. Keterangan tambahan, tim kami mendekati petugas Pegadaian setelah target pergi. Ternyata jam tangan yang dibawa target adalah palsu, replika grade A. Aku terdiam sejenak, lalu tawa meledak dari bibirku. Tawa yang kering dan sinis. Palsu? Tidak mungkin. Aku membeli Rolex itu di butik resmi Plaza Indonesia. Aku punya sertifikatnya. Aku teringat sesuatu. 2 bulan lalu, Ferry pernah mengeluh jam tangannya rusak dan perlu diservis. Dia memberikannya pada katanya Siska punya kenalan ahli jam tangan yang bisa memolesnya. Wanita ular itu. Rupanya, Siska sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Dia pasti sudah menukar Rolex asli Ferry dengan barang KW saat servis itu. Dia menjual yang asli, mengantongi ratusan juta, dan mengembalikan yang palsu ke tangan Ferry. Ferry yang bodoh dan buta karena cinta tidak pernah menyadarinya. Dan sekarang, saat Ferry mencoba menggadaikan harta terakhirnya untuk makan dan sewa tempat tinggal, dia baru sadar bahwa dia telah dirampok oleh selingkuhannya sendiri. Ini adalah ironi yang sempurna. Uang yang dicuri Ferry dariku untuk memanjakan Siska, pada akhirnya dicuri kembali oleh Siska, meninggalkan Ferry dengan tangan kosong. Parasit memakan parasit. Aku mengetik pesan singkat ke Pak Teguh, cari tahu di mana Siska. Aku tidak mau dia lolos begitu saja membawa uangku, lewat jam tangan itu. Laporkan dia atas pencurian jam tangan. Ferry sekarang benar-benar tamat. Tidak ada uang, tidak ada teman, tidak ada karir, tidak ada jam tangan mewah, dan tidak ada kekasih. Sore harinya, aku mendapat notifikasi dari resepsionis lobi apartemenku. Bu Davina, ada tamu di lobi. Mengaku suami ibu. Penampilannya mohon maaf, sangat tidak layak. Dia memaksa ingin bertemu. Dia berlutut di depan meja resepsionis. Bu, membuat keributan. Security sudah menahannya. Aku melihat monitor CCTV apartemen dari tabletku. Di lobi marmer yang dingin itu, Ferry berlutut. Rambutnya berminyak dan acak-acakan. Wajahnya yang dulu glowing perawatan klinik mahal, kini kusam dan tumbuh janggut kasar yang tidak terawat. Dia menangis,
memohon pada satpam yang memeganginya. "Tolong, izinkan saya ketemu istri saya sebentar saja, saya lapar, saya belum makan dari kemarin." Davina, Davina tolong aku." Suaranya pecah, serak, dan putus asa. Tidak ada lagi arogansi direktur FNB. Tidak ada lagi gaya playboy. Yang ada hanyalah manusia yang telah dilucuti harga dirinya hingga ke tulang. Hatiku berdesir. Apakah ini rasa iba? Ini adalah rasa jijik. Jijik melihat betapa lemahnya dia tanpa uangku. Jijik menyadari bahwa aku pernah tidur di samping pria selemah ini. Usir dia, perintahku pada resepsionis lewat intercom. Dan bilang padanya, kalau dia datang lagi, saya akan tambahkan pasal, perbuatan tidak menyenangkan, dan penerobosan, ke dalam tuntutan hukumnya. Biar dia membusuk di sel yang sama dengan ibunya. "Baik, Bu." Aku melihat di layar, dua satpam menyeret Ferry keluar dari lobi apartemen mewah itu. Ferry meronta, berteriak memanggil namaku, sebelum akhirnya dilempar ke trotoar panas di luar gerbang kompleks. Dia bangkit perlahan, menatap ke atas, ke arah jendela penthouseku di lantai 40. Aku berdiri di balik tirai tipis, memandang ke bawah. Dia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatnya. Semut kecil yang baru saja menyadari bahwa dia tidak bisa melawan gajah. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai, menghilang ke dalam hiruk-pikuk Jakarta yang kejam bagi mereka yang tidak punya uang. Malam ini, dia akan belajar pelajaran terpenting dalam hidup. Cinta mungkin buta, tapi hukum rimba finansial memiliki penglihatan yang sangat tajam. Aku menutup tirai. Waktunya kembali bekerja. Aku harus mempersiapkan rebranding hotel pasca skandal ini. Ferry dan Ibu Tati hanyalah sejarah buruk yang sudah kuhapus dari pembukuan. Dalam ekosistem kapal yang karam, tikus adalah makhluk pertama yang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Siska adalah tikus itu. Dia tidak peduli pada kapten kapal yang bodoh, Ferry, atau penumpang yang rewel, Ibu Tati. Dia hanya peduli pada satu hal, membawa lari sebanyak mungkin remah keju sebelum tenggelam. Sayangnya bagi Siska, laut tempat dia melompat dipenuhi oleh hiu-hiu peliharaanku. Pagi ini, aku menerima telepon yang sudah kuduga. Di layar ponselku tertera nama, Kohendra, Luxury Watch Block M. Kohendra adalah pemain lama di bisnis jual beli jam tangan mewah bekas. Dia tahu siapa aku, dan dia tahu aku kolektor yang serius. Tadi malam, aku sudah menyebar nomor seri Rolex Submariner milik Ferry, yang asli, ke jaringan pedagang jam tangan Jakarta dengan status barang curian. "Halo, Bu Davina." Suara Kohendra terdengar pelan, seperti sedang berbisik. "Ibu benar. Ada perempuan muda datang ke toko saya barusan. Dia bawa Rolex Submariner Date yang Ibu flag kemarin. Serial number cocok." Aku tersenyum, menyesap Earl Grey hangat, ironis, mengingat teh inilah yang menyiramku kemarin. Perempuan itu, ciri-cirinya rambut panjang, agak wafy, pakai baju yang berusaha terlihat mahal tapi tasnya fake. "Persis, Bu." Dia minta harga cepat. Kelihatan butuh duit banget. Dia minta 150 juta tunai sekarang juga. Siska serakah. Harga pasaran jam itu bisa 180 juta. Tapi dia panik. Dia butuh uang untuk kabur dari Jakarta. Mungkin pulang kampung atau mencari sugar daddy baru di Bali. Tahan dia. Ko. Bilang saja sistem transfer sedang down atau Koko perlu cek keaslian mesin ke service center sebentar. Ulur waktu 15 menit. Polisi dari Polres Jaksel sedang meluncur ke sana. "Siap, Bu. Tapi jangan bawa-bawa nama toko saya ya, Bu." Bilang saja polisi lagi patroli rutin. Beres. Komisi 10% untuk Koko setelah barang kembali. Telepon ditutup. Inilah perbedaan antara Siska dan aku. Siska berpikir dia pintar karena bisa menukar jam tangan Ferry dengan barang palsu. Tapi dia lupa, barang mewah memiliki jejak digital. Sertifikat kepemilikan Rolex itu ada di brankasku. Tanpa sertifikat, dan dengan laporan polisi yang sudah kubuat atas nama pencurian oleh orang dalam, Siska sedang berjalan masuk ke dalam perangkap tikus dengan sukarela. 30 menit kemudian, Pak Anwar, pengacaraku yang sedang berada di Polres Jakarta Selatan untuk mengurus berkas penahanan Ibu Tati, melakukan video call. "Bu Davina, pertunjukan dimulai," lapor Pak Anwar. Latar belakang video itu adalah ruang tunggu reskrim Polres. Di sudut sana, Ferry duduk dengan wajah hancur. Dia sedang menunggu giliran jam besuk untuk melihat ibunya. Dia terlihat seperti mayat hidup, kurus, kusam, dan matanya kosong. Tiba-tiba, pintu depan kantor polisi terbuka kasar. Dua petugas menggiring seorang wanita muda yang menangis meraung-raung dengan tangan di borgol. Itu Siska. Dia mengenakan dress bunga-bunga yang kusut, make-upnya luntur oleh air mata, maskaranya meleleh membentuk jalur hitam di pipi. Di tangannya yang terborgol, dia masih menggenggam tas tangannya erat-erat, seolah itu nyawanya. "Lepasin saya, Pak. Saya nggak nyuri. Itu dikasih. Itu hadiah dari pacar saya," jerit Siska. "Nanti jelaskan di depan penyidik, Mbak," bentak polisi yang menggiringnya. Barang bukti jam tangan curian ada di tas Mbak. Ferry, yang mendengar suara ribut itu, mendongak. Matanya membelalak tak percaya.
Siska? Panggil Ferry. Suaranya parau dan lemah. Siska menoleh. Saat dia melihat Ferry duduk di bangku tunggu pesakitan, ekspresi wajahnya berubah. Bukan rindu, bukan iba, melainkan kebencian murni. Ferry? Pekik Siska. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang jam ini punya kamu. Kamu bilang kamu kaya. Gara-gara jam sialan ini aku ditangkap. Ferry berdiri, berjalan terseok mendekati Siska, tapi ditahan oleh petugas. Siska, kamu mencuri jam tanganku? Kamu menukarnya dengan yang palsu? Siska tertawa histeris, tawa yang terdengar gila di lorong kantor polisi itu. Tentu saja aku tukar. Bodoh, kamu pikir aku mau sama kamu karena apa? Karena cintamu? Cuy! Siska meludah ke lantai, tepat di dekat sepatu kets Ferry yang sudah dekil. Kamu itu cuma direktur boneka. Istrimu yang punya duit. Aku cuma manfaatin kamu buat beli tas, beli baju. Ternyata kamu pelit. Ngasih jam tangan aja diungkit-ungkit. Kata-kata itu menghantam Ferry lebih keras daripada pukulan fisik. Aku bisa melihat bahu Ferry merosot. Ilusi terakhir yang menopang hidupnya, bahwa setidaknya ada satu orang yang mencintainya, kini hancur berkeping-keping. Tapi, kita liburan bareng, kamu bilang kamu sayang. Ferry bergumam, air matanya mulai menetes lagi. Pria lemah. Itu acting. Mas, acting. Bentak Siska. Aku jijik sama kamu. Kamu tuh nggak punya wibawa kalau nggak ada kartu kredit istrimu. Sekarang lihat kamu. Gelandangan. Bau. Mending aku dipenjara daripada harus hidup melarat sama kamu. Polisi menarik Siska masuk ruang pemeriksaan. Sudah dramanya. Jalan. Siska diseret pergi, meninggalkan Ferry yang berdiri mematung di tengah lorong. Dia ditinggalkan oleh semua orang. Ibunya di sel tahanan wanita karena membelanya. Selingkuhannya di ruang interogasi karena mencurinya. Dan istrinya, mantan istrinya, sedang menonton kehancurannya dari layar ponsel di Menara Gading. Pak Anwar mengarahkan kamera kembali ke wajahnya. Siska akan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian, ditambah penggelapan aset karena menjual barang yang bukan haknya. Barang bukti jam tangan Rolex asli sudah diamankan polisi dan akan dikembalikan ke ibu setelah proses sidang, lapor Pak Anwar. Pak Ferry, sepertinya dia sedang mengalami breakdown mental di sana. Aku melihat ke arah Ferry di latar belakang. Dia perlahan merosot, duduk di lantai kantor polisi, memeluk lututnya, dan mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan keputusasaan total. Dia sadar dia telah membuang berlian. Aku, demi memungut kerikil tajam, Siska, yang akhirnya melukainya. Biarkan saja, Pak Anwar, kataku datar. Itu bukan urusan kita lagi. Pastikan saja Ibu Tati tidak mendapat penangguhan penahanan. Saya mau dia merasakan dinginnya lantai penjara minimal 20 hari ke depan sebelum sidang. Siap, Bu. Oh ya, satu lagi. Pihak keluarga besar Ibu Tati, adik-adiknya dari kampung, tadi menelepon kantor saya. Mereka marah-marah, katanya Ibu Tati diperlakukan tidak manusiawi. Lalu, saya kirimkan video CCTV saat Ibu Tati menyiram air panas ke Ibu, dan bukti transfer uang bulanan yang Ibu berikan ke mereka selama ini yang ternyata dipotong oleh Ibu Tati sendiri. Mereka langsung diam dan mematikan telepon. Sepertinya Ibu Tati juga menggelapkan jatah uang keluarganya sendiri. Aku menggelengkan kepala. Kebusukan wanita tua itu ternyata berlapis-lapis. Dia menipu anaknya, menipu menantunya, bahkan menipu saudara kandungnya sendiri. Tidak ada satupun orang yang akan datang membela mereka sekarang. Kerja bagus, Pak Anwar. Selesaikan berkasnya. Saya mau tidur siang. Aku mematikan panggilan. Ruang rawat inapku hening kembali. Aku melihat keluar jendela. Langit Jakarta mulai mendung. Sepertinya akan hujan lebat. Ferry di jalanan, atau mungkin masih menangis di lantai kantor polisi. Ibu Tati di dalam sel yang pengap. Siska sedang diinterogasi. Tikus-tikus itu tidak hanya meninggalkan kapal. Mereka saling memakan satu sama lain saat kapal itu tenggelam. Dan aku adalah lautan yang tenang, yang menelan bangkai kapal itu tanpa sisa. Mulai besok, aku tidak perlu lagi memikirkan mereka. Fase pembersihan sudah selesai. Kini saatnya aku melihat ke bawah, bukan sebagai partisipan, tapi sebagai pengamat dari ketinggian. Melihat bagaimana karma bekerja dengan caranya yang lambat namun menyakitkan. Besok, aku akan keluar dari rumah sakit ini. Bukan sebagai korban KDRT, tapi sebagai wanita lajang terkaya yang baru saja membuang sampah seberat 150 kg dari hidupnya. Selamat tinggal, masa lalu. Kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, adalah antitesis dari kemewahan The Grand Wijaya Hotel. Di sini, tidak ada pualam Italia atau pengharum ruangan aroma white tea. Yang ada hanyalah labirin gang sempit yang lembab, di mana sinar matahari berjuang keras untuk menembus jemuran pakaian yang semrawut dan kabel listrik yang menggantung rendah seperti jaring laba-laba. Di salah satu peta kamar kontrakan seluas 2x3 meter di lantai 2 sebuah bangunan semi permanen, Ferry Irawan terbangun. Ia tidak dibangunkan oleh dering telepon resepsionis yang menawarkan morning call,
melainkan oleh suara teriakan tetangga yang sedang menagih utang panci, berpadu dengan tangisan bayi yang melengking. Udara di dalam kamar itu panas dan pengap, berbau apek campuran antara keringat lama dan kapur barus murah. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar lemah, hanya mengaduk-aduk udara panas tanpa memberikan kesejukan. Ferry duduk di tepi kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Punggungnya sakit. Tulang ekornya terasa nyeri karena tidur di alas yang keras semalaman. Ia meraba wajahnya yang berminyak dan kasar oleh janggut yang mulai tumbuh liar. 2 hari yang lalu, ia adalah direktur FNB yang mengenakan setelan jas bespoke seharga 20 juta. Hari ini, ia hanya mengenakan kaos kutang tipis dan celana bahan yang sudah kusut, satu-satunya pakaian layak yang tersisa di badannya setelah diusir. Perutnya berbunyi nyaring. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar sinyal jam makan, melainkan rasa sakit yang melilit lambung. Ferry merogoh saku celananya yang tergantung di paku dinding, karena tidak ada lemari. Ia mengeluarkan isinya, 3 lembar uang Rp2.000 dan beberapa koin receh. Totalnya tidak sampai Rp10.000. Uang sisa dari penjualan sepatu pantofel kulitnya kemarin sore di Pasar Loak Jatinegara. Sepatu Bali seharga 8 juta itu hanya ditawar Rp150.000 oleh pedagang barang bekas, dan uang itu sudah habis untuk membayar sewa harian kamar ini, dan membeli pulsa untuk menelepon teman-teman yang tidak ada satupun mengangkatnya. Makan, gumam Ferry dengan suara parau. Tenggorokannya kering. Ia keluar dari kamar, menunduk agar kepalanya tidak membentur kusen pintu yang rendah. Di lorong kontrakan, seorang ibu-ibu sedang mencuci baju di ember besar, menghalangi jalan. "Misi, Bu," kata Ferry pelan, sisa-sisa wibawanya sudah menguap. Ibu itu menatap Ferry dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan curiga. Wajah Ferry yang kusam namun dengan potongan rambut stylish yang mulai berantakan membuatnya terlihat asing di lingkungan kumuh ini. "Lewat ya lewat aja, Mas. Gak usah kayak pejabat," cibir ibu itu. Ferry menelan ludah, menahan emosi. Dulu, ia bisa memecat staf hanya karena menatapnya salah. Sekarang, ia harus menunduk pada tukang cuci. Ia berjalan keluar gang menuju warung Tegal, warteg, di pinggir jalan raya. Aroma selokan yang menguap terkena panas matahari pagi membuatnya mual. Ia rindu aroma kopi fresh brewu dan roti croissant hangat di lounge hotel. Ia rindu dilayani Siska yang membawakan sarapan ke mejanya. Ah, Siska. Wanita itu sekarang mungkin sedang meringkuk di sel tahanan, atau mungkin sedang dimaki-maki penyidik. Ferry mencoba untuk tidak peduli, tapi rasa sakit dikhianati masih membekas lebih dalam daripada rasa laparnya. Ia sampai di depan etalase warteg. Makanan dipajang bertumpuk-tumpuk. Telur dadar, ayam goreng, sayur nangka. Dulu, Ferry adalah orang yang membuang steak wagyu hanya karena tingkat kematangannya medium well bukan medium rare. Sekarang, ia menelan ludah melihat ikan kembung goreng yang sudah dingin. "Makan apa, Mas?" tanya penjaga warteg galak. Ferry menghitung koin di tangannya lagi. Rp7.500. "Nasi, pakai sayur nangka sama orek tempe. Kuahnya dibanyakin," jawab Ferry pelan. "Lauknya? Ayam? Telur?" "Nggak usah. Itu saja. Dibungkus." "Yah, elah. Nasi rames doang," gumam penjaga warung, membungkus nasi dengan kertas coklat dengan gerakan kasar. Ferry menerima bungkusan itu. Satu-satunya kehangatan yang ia rasakan hari ini. Ia membawa nasi bungkus itu kembali ke kamar kontrakannya, berjalan cepat seperti pencuri, takut terlihat oleh siapapun yang mungkin mengenalinya, meskipun kemungkinannya nol besar di daerah ini. Sesampainya di kamar, ia membuka bungkusan itu. Nasi putih perah, sayur nangka yang terlalu asin, dan tempe orek yang keras seperti batu kerikil. Tidak ada sendok. Ia harus makan dengan tangan. Suapan pertama terasa sulit ditelan. Bukan karena rasanya, tapi karena memori lidahnya masih terbiasa dengan rasa kemewahan. Ia teringat makan malam gala dinner terakhir itu. Foie gras, truffle, anggur merlot. Sekarang, ia makan nasi kuah santan basi. Air mata menetes jatuh ke atas nasi bungkusnya, menambah rasa asin pada hidangan menyedihkan itu. Ferry menangis tanpa suara, mengunyah nasibnya yang berubah 180 derajat dalam semalam. Sementara Ferry menikmati menu, bintang 0, miliknya, di tempat lain, Ibu Tati sedang menghadapi menu yang lebih buruk. Di rutan Polres Jakarta Selatan, di dalam sel tahanan wanita berukuran 4x4 meter yang dihuni oleh 10 orang, Ibu Tati duduk meringkuk di sudut dekat WC jongkok yang tidak memiliki penyekat pintu, hanya tembok setinggi pinggang. Baunya busuk. Bau amonia pesing bercampur bau badan manusia yang tidak mandi berhari-hari. Ibu Tati, yang terbiasa tidur di kasur king coil dengan spray sutra, kini duduk beralaskan lantai semen yang dingin. Kebaya merahnya sudah robek di bagian lengan, hasil dari rebutan tempat tidur semalam dengan narapidana kasus narkoba yang jauh lebih muda dan ganas. Sanggulnya sudah terurai. Rambut putihnya kusut masai. Wajahnya yang biasa dipoles bedak mahal kini berminyak dan kusam. "Heh, nenek lampir. Minggir dikit. Kaki gue mau lurus," bentak seorang tahanan wanita bertato di lengan. Ibu Tati gemetar. Saya mertuanya Davina Wijaya, saya orang kaya," gumamnya lirih.
Masih terjebak dalam delusi status sosialnya. Bodoh amat lu mertua siapa? Di sini lu cuma tahanan nomor sekian. Geser. Tahanan itu menendang kaki Ibu Tati. Ibu Tati merintih, menggeser tubuhnya makin dekat ke lubang WC. Ia lapar. Jatah makan pagi tadi, nasi cadong dengan tempe rebus hambar, sudah dibuangnya karena ia merasa jijik. Ia berharap Ferry akan datang membawakannya rendang atau gulai dari restoran Padang. Tapi Ferry tidak datang. Tidak ada yang datang. Yang datang hanyalah petugas sipir yang melempar pandangan dingin. Tati Sugiyarti. Siap-siap. Siang ini jadwal pemeriksaan lanjutan. Pengacara korban sudah mengirimkan bukti tambahan. Mendengar kata, korban, Davina, hati Ibu Tati mencelos. Ia membayangkan wajah menantunya yang dingin. Dulu ia meremehkan Davina karena dianggap terlalu sibuk bekerja dan kurang melayani suami. Sekarang ia sadar, kesibukan Davina itulah yang membangun tembok kekuasaan yang kini mengurungnya. Davina tidak perlu memukul balik. Davina cukup menggunakan sistem yang ia miliki untuk menggiling Ibu Tati sampai hancur. Kembali ke kontrakan sempit di Petamburan. Ferry telah menghabiskan nasi bungkusnya. Ia menjilat sisa kuah di jari-jarinya, sebuah gestur yang dulu akan membuatnya jijik setengah mati. Perutnya sedikit terisi, tapi jiwanya kosong melompong. Ia berbaring kembali di kasur tipis, menatap plafon triplek yang bocor dan bernoda air. Di luar, suara televisi tetangga terdengar keras. Berita selebriti siang hari. Skandal pengusaha hotel ternama, Davina Wijaya, yang disiram air panas oleh mertuanya kini memasuki babak baru. Netizen mengecam tindakan sang mertua dan mendukung langkah hukum tegas Davina. Ferry menutup telinganya dengan bantal apek. Ia tidak mau mendengar nama itu. Nama yang dulu adalah tiket emasnya, kini menjadi mantra kutukan. Ia mencoba memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Berharap saat ia bangun nanti, ia akan berada di Presidential Suite, dengan Siska yang memijat kakinya dan pelayan yang membawakan jus jeruk segar. Tapi gigitan nyamuk di kakinya terasa nyata. Rasa gerah yang membuat keringat mengucur di punggungnya terasa nyata. Dan kesunyian ponselnya yang tidak pernah berdering lagi, adalah kenyataan paling menyakitkan dari semuanya. Ia bukan lagi Direktur Ferry. Ia hanyalah Ferry. Seorang pria parubaya dengan utang 5 miliar, ibu di penjara, dan masa depan yang lebih gelap daripada gang sempit di luar sana. Hari baru saja dimulai, dan bagi Ferry serta Ibu Tati, neraka duniawi ini baru memasuki level 1. Matahari sore di kawasan padat penduduk Petamburan terasa memanggang atap-atap seng yang berkarat. Di dalam kamar kontrakan sempitnya, Ferry Irawan duduk meringkuk seperti janin di sudut kasur busa yang apek. Keringat mengucur deras dari tubuhnya, membasahi kaos kutang yang sudah berubah warna menjadi kekuningan. Ia tidak berani menyalakan kipas angin karena takut suara baling-balingnya yang berisik akan meredam suara langkah kaki orang yang mungkin datang mencarinya. Ferry paranoid. Setiap kali ada motor lewat dengan knalpot bising, jantungnya berdegup kencang. Setiap kali ada tetangga yang berteriak memanggil anaknya, ia tersentak kaget. Ia merasa seperti buronan kelas kakap, padahal ia hanyalah mantan direktur cengeng yang tidak punya uang untuk membeli rokok batangan. Pukul 3 sore, ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Awalnya hanya suara dengungan mesin mobil yang halus. Suara mesin yang asing di gang sempit yang biasanya hanya dilewati motor butut dan gerobak sampah. Kemudian, suara itu berhenti tepat di depan rumah induk kontrakan. Terdengar suara pintu mobil ditutup. Bukan satu, tapi beberapa pintu. Ferry merangkak menuju jendela Nako yang berdebu. Ia mengintip lewat celah koran bekas yang ia tempel sebagai gorden darurat. Di jalan gang yang sempit itu, terparkir sebuah mobil Toyota Innova hitam dengan plat nomor dinas polisi, dan sebuah sedan mewah hitam mengkilap yang sangat ia kenal. Sedan itu milik firma hukum Anwar O Partners, pengacara pribadi Davina. Darah Ferry membeku. Mereka menemukannya. Permisi, Bu. Numpang tanya, apa benar ada penghuni baru laki-laki, tinggi, kulit putih, agak lusuh, tinggal di sini? Terdengar suara bariton yang tegas bertanya pada ibu pemilik kontrakan di bawah. Oh, Mas yang ganteng tapi kayak orang bingung itu ya? Pak? Ada, Pak. Di atas. Kamar nomor 3 pojok. Jawab ibu pemilik kontrakan dengan semangat berapi-api, tanpa ragu sedikit pun menjual privasi penyewanya demi sensasi didatangi polisi. Emang dia kenapa? Pak? Teroris ya? Bukan, Bu. Kasus penggelapan dana miliaran. Jawab suara itu. Astaga. Maling duit toh. Pantesan kerjanya ngurung diri mulu. Tangkep aja. Pak? Seru ibu itu, memprovokasi warga sekitar yang mulai berkerumun seperti semut mengerubungi gula. Ferry mundur dari jendela, napasnya memburu. Ia terjebak. Tidak ada pintu belakang. Jendela itu dipasangi teralis besi anti-maling. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu depan yang sebentar lagi akan didobrak. Ia panik. Ia mencoba bersembunyi di balik lemari plastik reyot, sebuah usaha yang konyol dan sia-sia. Langkah kaki berat menaiki tangga kayu yang berderit. Duk, duk, duk. Suara itu semakin dekat, seirama dengan detak jantung Ferry yang serasa mau meledak. Tok, tok, tok. Saudara Ferry Irawan. Buka pintunya.
Kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Ferry tidak menjawab. Ia menahan napas, memejamkan mata erat-erat, berharap ia bisa menghilang. Kami tahu Anda di dalam. Jangan mempersulit diri sendiri. Buka atau kami dobrak. Hening 3 detik. Prah. Pintu triplek tipis itu tidak mampu menahan tendangan sepatu bot polisi. Kunci grendelnya jebos ketika pintu terbuka lebar menghantam dinding. 3 petugas polisi berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan sempit itu, membuat kamar 2x3 meter itu terasa sesak seketika. Di belakang mereka, berdiri Pak Anwar, pengacara Davina, yang mengenakan setelan jas rapi dan masker medis, jelas jijik dengan bau kamar itu. Seorang petugas menarik Ferry keluar dari balik lemari plastik. Ferry gemetar hebat, kakinya lemah seperti jeli. Ia bahkan tidak sanggup berdiri tegak. Ampun, Pak, saya nggak lari. Saya cuma istirahat. Racau Ferry, mengangkat kedua tangannya. Saudara Ferry Irawan, kata petugas yang memimpin, membaca dari selembar kertas. Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai pasal 374 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP. Laporan atas nama PT Grand Wijaya Hotel & Resorts. Kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. 5 miliar? Itu bisa dibicarakan. Pak, itu uang operasional. Saya direktur. Saya punya hak. Ferry mencoba membela diri dengan argumen yang lemah. Direktur tidak memalsukan invoice bunga untuk beli emas. Mas, sahut Pak Anwar dari ambang pintu. Suaranya tenang namun menusuk. Ia melangkah masuk, menghindari tumpukan baju kotor di lantai. Ferry menatap Pak Anwar dengan mata basah. Pak Anwar, tolong saya. Bilang sama Davina, saya mau ketemu. Saya mau minta maaf. Saya suaminya. Pak Anwar menggeleng pelan, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kerjanya. Mantan suami, Pak Ferry. Proses cerai sudah didaftarkan. Dan Ibu Davina tidak ingin bertemu Anda. Beliau hanya menitipkan ini. Pak Anwar menyerahkan amplop itu ke tangan Ferry yang sudah diborgol. Ini adalah gugatan perdata. Selain hukuman penjara yang menanti Anda, Ibu Davina juga menuntut penyitaan seluruh aset pribadi Anda untuk ganti rugi. Mobil yang Anda kredit, motor yang ada di rumah orang tua Anda, bahkan tanah warisan kakek Anda di kampung, tim kami sudah melacak semuanya dan mengajukan sita jaminan. Ferry ternganga. Tanah warisan kakeknya? Itu satu-satunya hal yang tersisa untuk masa tua ibunya nanti. Davina, dia mengambil semuanya? Bisik Ferry, suaranya penuh horor. Ibu Davina hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Anda yang mengambil semuanya lebih dulu, Pak Ferry. Anda mengambil kepercayaannya, uangnya, dan harga dirinya. Ini hanya kembalian, jawab Pak Anwar dingin. Polisi mulai menyeret Ferry keluar. Jalan, bentak petugas. Ferry digiring menuruni tangga kayu. Keluar dari kegelapan kamar menuju terik matahari sore yang menyilaukan. Di bawah, gang sempit itu sudah penuh sesak. Ibu-ibu berdaster, bapak-bapak yang sedang main catur, anak-anak kecil yang baru pulang mengaji, semua berkumpul menonton tontonan gratis ini. Puluhan kamera ponsel diarahkan ke wajah Ferry. Why? Maling berdasi, teriak seorang pemuda. Ganteng-ganteng nipu istri. Sampah masyarakat. Sorakan dan cemoohan itu menghujam telinga Ferry. Dulu, ia biasa menjadi pusat perhatian karena kekaguman. Karyawan menunduk hormat saat ia lewat. Tamu hotel memuji penampilannya. Sekarang, ia menjadi pusat perhatian karena kehinaan. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, berusaha menutupi wajahnya dengan bahu, tapi tidak ada gunanya. Wajahnya yang kusam dan ketakutan sudah terekam dan akan viral di media sosial dalam hitungan menit. Saat ia didorong masuk ke kursi belakang mobil polisi yang sempit dan berbau keringat narapidana lain, Ferry melihat Pak Anwar masuk ke dalam sedan mewah ber-AC di belakangnya. Kaca jendela sedan itu gelap, memantulkan bayangan wajah Ferry yang menyedihkan. Di dalam mobil polisi, Ferry akhirnya menyadari satu hal yang mengerikan. Ia akan dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Tempat yang sama di mana ibunya, Ibu Tati, sedang ditahan. Tempat yang sama di mana Siska, mantan selingkuhannya, sedang diperiksa. Mereka bertiga akan reuni. Bukan reuni di meja makan gala dinner dengan wine dan steak, melainkan reuni di balik jeruji besi dengan menunasi cadong dan air keran. 3 orang yang bersekongkol mengkhianati Davina, kini dikumpulkan kembali oleh takdir, dan oleh tangan dingin Davina, di satu titik nadir yang sama. Mobil polisi mulai bergerak perlahan membelah kerumunan warga yang menyoraki. Ferry menyandarkan kepalanya ke jeri besi jendela mobil. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang luas. Ia teringat kata-kata Davina di telepon kemarin, penderitaanmu kau belum melihat apa-apa. Davina benar, penjara hanyalah awal. Kehancuran sesungguhnya adalah mengetahui bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya membayar utang kepada wanita yang dulu mencintainya. Wanita yang ia sia-siakan demi nafsu sesaat dan ego ibunya. Di balik kemudi sedan mewah di belakang, Pak Anwar mengetik pesan singkat kepada kliennya. Target diamankan. OTW Polres. Paket lengkap. Misi selesai.
Ferry memejamkan mata, membiarkan sirine polisi menjadi lagu pengantar tidur menuju mimpi buruk panjang yang menantinya. 6 bulan kemudian, dua dunia yang berbeda terpisah oleh jarak kurang dari 10 km di Jakarta Selatan, namun nasib penghuninya bagaikan bumi dan langit. Dunia pertama, Rutan Salemba atau Rutan Pondok Bambu. Di ruang tunggu pengadilan yang pengap, 3 terdakwa duduk berbaris menunggu giliran sidang vonis. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye menyala dengan tulisan, "Tahanan," di punggung. Tangan mereka tidak lagi dihiasi jam tangan mewah atau gelang emas, melainkan borgol besi yang dingin. Ferry Irawan tampak 10 tahun lebih tua. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya dicukur botak. Prosedur standar untuk mencegah kutu di sel yang padat. Tatapannya kosong, menatap lantai keramik yang retak. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan sang direktur FNB. Di sebelahnya, Ibu Tati duduk di kursi roda. Kesehatannya merosot tajam sejak mendekam di penjara. Tekanan darah tingginya tidak terkontrol karena stres dan makanan penjara yang penuh garam namun minim gizi. Wajahnya miring sebelah, gejala stroke ringan yang menyerangnya seminggu setelah ditangkap. Mulutnya yang dulu fasih menghina orang, kini hanya bisa menggumamkan kata-kata tak jelas. Dan di ujung bangku, duduklah Siska. Kecantikannya telah luntur. Tanpa skincare, tanpa makeup, dan tanpa nutrisi yang baik, wajahnya kusam dan berjerawat. Ia menatap Ibu Tati dan Ferry dengan tatapan penuh kebencian. "Gara-gara kalian?" desis Siska pelan. "Kalau aku nggak kenal kalian, aku nggak bakal di sini." "Diam kau, maling," gumam Ferry serak. Suaranya terdengar mati. "Kau yang menukar jam tanganku. Kau yang membuatku tak punya modal untuk pengacara bagus. Kalian yang bodoh." Siska membalas sengit. "Kalian pikir kalian bangsawan? Kalian cuma parasit. Davina yang punya semuanya. Aku cuma ambil remah-remah. Tapi kalian mau ambil seluruh rotinya." Perdebatan mereka terhenti oleh ketukan palu petugas pengadilan. Terdakwa Ferry Irawan, Tati Sugiyarti, dan Siska Damayanti. "Masuk." Hari itu, palu hakim menjatuhkan vonis yang meremukkan sisa harapan mereka. Ibu Tati, 2,5 tahun penjara dipotong masa tahanan atas pasal 351 KUHP, penganiayaan berat. Hakim tidak memberikan keringanan karena tidak ada perdamaian dengan korban. Siska, 1,5 tahun penjara atas pasal 362 KUHP, pencurian, dan penadahan Ferry, 3 tahun penjara atas pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan. Namun, hukuman penjara hanyalah appetizer. Hidangan utamanya adalah putusan gugatan perdata yang dibacakan di sidang terpisah sejam kemudian. Hakim mengabulkan gugatan PT Grand Wijaya Hotel sepenuhnya. Ferry diwajibkan membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 5,2 miliar rupiah. Karena Ferry tidak mampu membayar, pengadilan memerintahkan penyitaan seluruh aset, mobil kreditan, yang sudah ditarik leasing, motor di kampung, dan tanah warisan kakeknya seluas 500 meter persegi. Sisanya, Ferry dinyatakan pilot dan namanya dimasukkan dalam blacklist BI selamanya. Jika kelak ia bebas dan bekerja, 70% gajinya akan otomatis dipotong oleh sistem perbankan untuk membayar utang kepada Davina sampai lunas, yang secara matematis tidak akan pernah lunas seumur hidupnya. Ferry menangis tanpa suara saat digiring kembali ke sel. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan kebebasan fisik. Ia telah menjadi budak utang bagi wanita yang dulu ia sebut istri. Dunia kedua, The Grand Wijaya Hotel & Resorts. Di saat yang sama, Grand Ballroom Hotel itu kembali bersinar terang. Bukan untuk pesta pamer kekayaan, melainkan untuk acara Grand Reopening Charity Gala. Ribuan bunga mawar putih menghiasi ruangan, menyebarkan aroma kemewahan yang elegan. Tamu-tamu undangan kali ini bukan sekadar sosialita pansos, melainkan filantropis, duta besar, dan taipan bisnis sungguhan. Di tengah panggung, berdiri Davina Wijaya. Ia mengenakan gaun malam off-shoulder berwarna biru gelap, navy, yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu sengaja dirancang terbuka di bagian bahu, memperlihatkan kulit leher dan bahu kirinya. Di sana, di kulit yang sehalus pualam itu, terlihat bekas luka bakar samar berwarna kemerahan. Davina tidak menutupinya dengan foundation. Ia membiarkannya terlihat. Bekas luka itu bukan cacat. Itu adalah medali perang. Tanda bahwa ia pernah diserang api, namun tidak hangus. "Selamat malam, hadirin sekalian," sapa Davina melalui mikrofon. Suaranya tenang, berwibawa, dan menguasai ruangan. 6 bulan lalu, tempat ini menjadi saksi sebuah insiden yang tidak menyenangkan. Namun, seperti baja yang ditempa dalam api, hotel ini, dan saya sendiri, telah keluar dari peristiwa itu dengan lebih kuat. Tepuk tangan bergemuruh. Malam ini, kita merayakan wajah baru The Grand Wijaya. Kami telah melakukan perombakan total. Tidak hanya renovasi fisik, tetapi juga pembersihan internal besar-besaran.
Kami membuang semua elemen yang tidak produktif, korup, dan toksik. Lanjut Davina, matanya berkilat penuh arti. Semua orang di ruangan itu tahu siapa elemen toksik yang dimaksud. Gosip tentang nasib Ferry dan ibunya sudah menjadi rahasia umum yang melegenda di kalangan elit Jakarta. Sebagai peringatan, jangan pernah main-main dengan Davina Wijaya. Dan sebagai bentuk syukur, Davina tersenyum, seluruh hasil lelang aset sitaan dari mantan manajemen yang korup, termasuk jam tangan, mobil, dan perhiasan, akan kami donasikan malam ini ke Yayasan Perlindungan Korban KDRT. Tepuk tangan semakin keras. Emertan, investor Singapura yang dulu hadir saat insiden penyiraman, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Tuh Ibu Davina, The Iron Lady. Davina mengangkat gelas champagne-nya, membalas toast itu. Di sudut ruangan, Pak Anwar mengacungkan jempol. Misi selesai. Aset Ferry yang disita pengadilan telah dilelang, dan uangnya disumbangkan atas nama Davina. Bahkan dalam kehancurannya, harta Ferry digunakan untuk memoles citra Davina. Pesta berlangsung meriah. Davina berkeliling menyapa tamu, tertawa lepas, dan membicarakan proyek ekspansi hotel ke Bali dan Labuan Bajo. Tidak ada bayang-bayang Ferry di matanya. Tidak ada kesedihan. Pukul 11 malam, Davina berdiri sendirian di balkon Presidential Suite. Kamar yang dulu pernah dinodai oleh durian Ibu Tati, kini sudah direnovasi total dengan gaya minimalis modern yang bersih. Ia menatap langit Jakarta yang bertabur bintang, lalu menunduk melihat kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana. Jauh di sudut kota yang gelap, di balik tembok penjara yang dingin, Ferry dan Ibu Tati mungkin sedang berebut tempat tidur atau meratapi nasib. Davina menyentuh bekas luka di bahunya. Masih terasa sedikit sensitif, tapi tidak lagi sakit. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri foto, lalu menekan tombol delete pada folder bernama Bukti Perselingkuhan CCTV. Delete all. Layar ponsel berkedip sekali. Folder deleted. Ia tidak membutuhkan bukti itu lagi. Keadilan sudah ditegakkan. Hukuman sudah dijalankan. Davina menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Aroma kebebasan ternyata jauh lebih memabukkan daripada anggur termahal sekalipun. Terima kasih sudah mampir di hidupku, Ferry, bisik Davina pada angin malam. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa investasi terbaik seorang wanita adalah pada dirinya sendiri. Ia berbalik, melangkah masuk ke dalam suite yang hangat dan mewah, meninggalkan balkon itu. Pintu kaca otomatis menutup perlahan di belakangnya dengan suara klik yang halus namun tegas. Sistem hotel mencatat status baru. Okupansi, 100%. Unwanted guest, checked out permanently. Davina Wijaya tidur nyenyak malam itu, sendirian di ranjang raja, namun sepenuhnya utuh, selesai.